Oh, Tuan dan Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Saya bisa menjelaskannya pada kalian. Hei, itu. Gimana kemampuanmu dalam memilih batu permata? Tenang saja, batu permata yang saya pilih pasti akan untung. Nanti kalau untung, setengahnya untukmu. Kalau rugi, itu tanggung jawabku. Ayo. Itu di sana adalah batu permata kelas atas. Itu terlalu mahal. Pilihlah saja di bagian batu permata kelas rendah ini. Meskipun salah potong, kita tidak akan rugi banyak. Sakit jiwa. Baiklah. Karena kamu begitu tidak percaya padaku. Kalau begitu, saya akan menunjukkan sedikit kemampuan saya. Ini saja. Meskipun batu permata kelas rendah ini hanya Rp2.000, tapi kamu hanya melihatnya sekilas dan langsung memilihnya. Apa kamu tidak terlalu ceroboh? Kamu, coba pilih lagi. Tidak perlu. Batu mentah yang saya pilih. Pasti tidak ada masalah. Ayo, kita pergi memotong batu. Bos. Sudah memilih. Su Chen, kenapa kamu di sini? Tuan Muda Zhao. Su Chen, bisakah kamu tidak muncul di hadapanku lagi? Aku dan kamu sudah hidup di dunia yang berbeda. Qin Haiting, bisakah kamu tidak terlalu sombong? Aku datang ke sini untuk membeli giok. Anak muda, kamu pikir kemarin kamu cuma beruntung? Jadi, kamu benar-benar mengira kamu punya mata yang tajam? Beraninya kamu datang ke toko giok keluargaku? Jujur saja, aku memang sengaja datang ke toko kalian, dan lagi, aku juga akan pilih batu giok terbaik. Semuanya. Hahaha, bocah, omonganmu besar sekali. Jika kamu tidak punya cermin di rumah, coba bercermin dan lihat dirimu sendiri. Lihatlah kualitas seperti apa dirimu. Jangan kira karena kebetulan beruntung dan 2 kali menemukan barang bagus, kamu bisa berhayal untuk mengambil semua batu giok mentah terbaik dari rumahku. Su Chen, kamu bahkan belum pernah menyentuh giok, sudah mau meniru orang lain berjudi batu. Tolong, bisakah kamu melihat dirimu sendiri dengan jelas? Kakak, jika dia bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas, maka dia bukan sampah lagi. Masih mau meniru orang lain berjudi batu? Menurutku, bakal habis sampai celana dalam tidak tersisa. Baik, kita lihat saja nanti. Masih saja keras kepala. Batunya mana? Su Chen, yang ini. Jangan-jangan ini yang kamu pilih. Betul, itu dia. Mulutmu begitu keras kepala. Kupikir kamu sehebat apa. Ternyata, cuma milih sisa-sisa batu giok kualitas rendah. Kemungkinan ada giok di batu begini sangat kecil. Ini hanya untuk orang miskin yang tidak punya uang. Untuk bersenang-senang sebentar. Dasar orang miskin, tetaplah orang miskin. Aku sudah memberimu puluhan juta rupiah, tapi nyalimu masih saja sekecil ini. Hanya berani memilih batu giok mentah kelas rendah seperti ini. Tuan Muda Zhao, orang dengan status sosial rendah seperti ini, meskipun tiba-tiba kaya mendadak, tidak akan bisa mengubah sifatnya yang pelit dan perhitungan. Orang rendahan cocok dengan batu giok rendahan. Benar-benar pasangan yang serasi? Bukan begitu caranya berbicara. Kemungkinan batu giok mentah kelas atas menghasilkan sampah. Ada banyak yang seperti itu. Apa maksudnya ini? Ini berarti apa yang disebut kaum kelas atas. Mereka juga bukan orang baik. Kau, Sama halnya. Batu giok mentah kualitas rendah. Peluang untuk menghasilkan giok kualitas super. Itu bukan tidak ada. Su Chen, menurutmu batu giok ini pasti akan memperlihatkan warna hijau kan? Aku bertaruh batu giok mentah ini. Pasti akan menguntungkan. Tuan, bukalah. Ini. Bos, uang untuk membeli batu mentah kali ini. Biar saya yang bayar. Tidak perlu, biar saya yang bayar. Bukankah kamu bilang batu mentah ini pasti akan keluar warna hijau? Saya percaya kamu. Anggap saja saya mengambil keuntungan darinya. Ini. Bos sengaja berkata seperti itu di depan Zhao Junjie. Mereka untuk mendukungku. Saya tidak akan mengecewakanmu. Nona cantik. Dia itu sampah. Hanya orang awam yang belum pernah menyentuh batu mentah. Jangan terlalu percaya pada sampah ini. Jika kamu benar-benar punya uang cadangan, gimana kalau saya bantu pilihkan 2 buah? Mungkin bisa untung besar juga. Betul sekali, Tuan Muda Zhao ini dibesarkan di tengah-tengah barang antik sejak kecil. Pandangannya jauh lebih baik daripada orang-orang kampung tertentu. Jika kamu percaya padanya, itu seperti membuang uang ke air. Membuang uang ke air pun masih bisa menghasilkan suara. Kalian berdua, saya tanya, batu kalian ini mau dibuka atau tidak? Saya percaya, Su Chen. Buka. Hei Xiao Song, pergi potong batu ini.
tidak akan menyerah sampai melihat bukti nyata. Pantas tidak dapat uang? Ci. Suchen, saya mau membuka batu mentah ini karena menghormatimu. Kamu bilang batu ini pasti akan keluar warna hijau jika kamu salah potong. Ini, saya tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan muka. Tenang saja, bos. Batu mentah itu pasti akan mengeluarkan warna hijau. Batu yang tadi sudah dipotong. Ah, sudah dipotong ya sudah. Batu seperti itu. Langsung buang saja ke tempat sampah. Tuan Muda Zhao, batu yang tadi sudah mengeluarkan warna hijau. Apa? Ah, Suchen, benar-benar keluar hijau. Kamu benar-benar hebat. Sialan, batu mentah sampah seperti ini juga bisa mengeluarkan hijau? Benar-benar keberuntungan yang luar biasa? Beberapa pemula yang baru mulai berjudi batu pasti akan sedikit beruntung. Batu dengan kualitas seperti ini cuma worth 3-40 ribu. Hanya bernilai Rp120.000. Betul. Giok ini, kualitasnya biasa saja. Paling banyak ya, bernilai Rp120.000. Tapi batu mentah ini dibeli dengan harga Rp6.000. Meskipun hanya menghasilkan Rp120.000, kami sudah sangat puas. Rp120.000 ini bahkan tidak cukup untuk membeli satu batu mentah berkualitas baik. Dia si pecundang itu. Susah payah mendapat uang banyak. Pasti buru-buru menyimpannya di kartu bank. Mana berani beli batu giok mahal. Suchen, masalah berjudi batu seperti ini sebaiknya tidak cocok untukmu. Kamu beli batu giok murahan buat puas-puasin aja. Qin Yating, aku membeli batu mentah kualitas rendah. Bukan karena aku tidak mampu membeli batu mentah kualitas tinggi, tapi karena aku memilih batu mentah kualitas rendah tetap bisa mengeluarkan giok terbaik. Wah, benar-benar omong kosong besar. Suchen, kamu kira giok terbaik? Itu seperti lobak besar di tanah ya. Bisa keluar hijau sekali? Apa berarti bisa keluar hijau terus-menerus? Suchen, aku benar-benar tidak mengerti. Gimana kamu bisa begitu percaya diri? Kak, dia ini bukan percaya diri. Dia ini namanya bodoh. Untung saja kamu bercerai dengannya waktu itu. Kalau tidak, kita sekarang akan ditertawakan orang lain. Kamu banyak sekali omong kosong. Gimana kalau aku menggunakan batu mentah kualitas rendah dan mengeluarkan giok-giok terbaik? Suchen, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pakar giok karena kamu sangat percaya diri. Apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Kamu masih berani bertaruh denganku. Apa kamu tidak merasa cukup kalah banyak kemarin? Sialan. Hari ini aku tidak hanya akan membuatmu mengembalikan semua yang kamu menangkan kemarin, tapi juga membuatmu mengembalikannya berkali-kali lipat. Baik, ayo bertaruh. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Bukankah kamu mengaku bisa dapat giok kualitas tertinggi di area batu murahan? Kalau begitu pergilah ke area batu giok kelas rendah. Aku akan di area batu giok kelas atas. Kita akan adu siapa yang memilih giok paling berharga. Orang yang kalah harus beli barang lawan dengan harga 10 kali lipat dan berlutut menjilati sepatu pemenang. Ini tidak adil. Kalian memilih di area batu giok kelas atas. Kami memilih di area batu giok kelas rendah. Bukankah hasilnya sudah jelas? Bukan dia sendiri yang mengatakan bisa dapat giok kualitas tertinggi dari batu murahan? Betul sekali. Baru saja menyombongkan diri. Kenapa sekarang takut? Ini bukan masalah menyombongkan diri atau tidak. Ini sama sekali tidak adil. Tenang saja, bos. Aku akan bertaruh dengan mereka, tapi aku ingin taruhannya berlipat ganda. Yang kalah juga harus berlutut dan menjilati kaki pihak lain. Suchen, kamu benar-benar gila. Tuan Muda Zhao bisa saja menemukan giok di kelas atas yang harganya lebih dari 5 juta rupiah, maka kamu harus memberinya 20 miliar rupiah. Hah, apa kamu punya uang sebanyak itu? Kakak, kenapa kamu mengurusnya? Suchen ingin memberi uang kepada Tuan Muda Zhao kita. Kita tonton saja. Bagus. Orang tidak berguna sepertimu ini sungguh langka. Kamu siapkan saja uangnya. Kamu yang harus menyiapkan uangnya. Di zona premium ini, apapun yang saya pilih, semuanya adalah giok bernilai jutaan. Saya tidak akan menindasmu. Saya hanya akan mengambil yang terjelek, dan itu mungkin bernilai sekitar 5 juta. Tuan Muda Zhao, Anda bilang tidak akan menindas Suchen? Ini jelas-jelas menginjak-injaknya sampai hancur. Sampah di zona rendahan miliknya itu, kalau digabungkan pun tidak sampai 1 juta. Ambisi setinggi langit, nasib setipis kertas. Itu yang menggambarkan orang seperti dia. Suchen, kamu harus memilih dengan cermat. Batu permata milik Zhao Junji saja sudah bernilai 5 juta dan giok di dalamnya lebih bernilai tinggi. Yang ini saja. Ayo.
sudah memilih. Anak muda, ini adalah sisa-sisa potongan orang lain. Apa kamu yakin memilih yang ini? Suchen, saya kira kamu punya sedikit wawasan. Sudah memilih begitu lama, cuma dapat sisa-sisa yang tidak ada yang mau. Tapi itu juga benar. Kamu adalah sampah yang dibuang oleh kakakku, dan kamu memilih sisa potongan. Pasangan sempurna. Suchen, aku sarankan kamu langsung minta maaf dan mengaku kalah ke Tuan Muda Zhao. Mungkin dia masih bisa membuatmu kalah sedikit. Suchen, apa kamu tidak mau mengganti yang lain? Tidak apa-apa, yang ini saja. Berapa harganya? Kalau kamu bersedia membelinya, 100.000 rupiah saja sebagai bentuk niat baik. Baik. Uangnya sudah saya transfer, jangan sampai kamu menyesal. Suchen, apa kamu sudah gila? Karena kamu begitu percaya diri, maka saya akan membuatmu tahu apa itu keputusasaan. Pergi, mulailah memotong batu itu. Tuan Muda Zhao, batu kasar Anda sudah selesai dipotong. Jenis es pulut, warna hijau kulit melon. Diperkirakan nilainya setidaknya 7 juta. Tuan Muda Zhao memang hebat. Batu kasar seharga 5 juta ini. Sekarang jadi 7 juta. Dalam sekejap mata, untung 2 juta. Ini sih hal kecil. Gimana ini, Suchen? Gimana apanya? Siapa suruh orang tak berguna di rumahmu itu? Sok-sokan bertanding dengan Tuan Muda Zhao? Kecuali batu kasar yang ada di tangannya itu bisa bernilai 7 juta, baru dia bisa menang. Tapi, mungkinkah itu? Suchen ini terlalu tinggi angan-angan, merasa paling hebat. Sesuai dengan taruhan, kamu harus membayar 20 kali lipat uang untuk membeli giok di tangan Tuan Muda Zhao ini. 140 juta, bahkan kalau jual ginjal pun tidak bisa bayar. Kak, Anda salah. Bukan hanya 140 juta, dia juga harus berlutut dan menjilat sepatu Tuan Muda Zhao. Cepat berlutut, aku sudah tidak sabar nih. Asal kamu menjilat sepatuku sampai bersih, aku akan berbaik hati membebaskanmu dari 40 juta. Cukup berikan aku 100 juta saja. Tuan Muda Zhao memang baik hati sekali ya. Kenapa kalian terburu-buru sekali? Suchen belum memotong batu kasarnya kan? Dipotong pun apa gunanya? Tidak akan menyerah sampai melihat kenyataan. Mari kita lihat, nanti siapa yang akan menangis adalah siapa. Potong 3 cm mengikuti garis ini. Selalu ada orang-orang lemah yang suka bermimpi kosong, selalu berpikir bisa bangkit. Padahal, di mata kami yang berada di kalangan atas, terlihat konyol seperti badut. Dia memang sebuah lelucon. Tuan Muda Zhao. Jenis es berkualitas tinggi. Sangat bagus. Giok kaisar hijau berkualitas sangat tinggi. Apa? Gimana mungkin ini terjadi? Ini hanya sisaan yang tidak diinginkan orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Manajer toko, barang berkualitas tinggi milik bos kalian, Tuan Muda Zhao, saja sudah bernilai 7 juta rupiah. Jadi saya ingin bertanya, giok kaisar hijau berkualitas tinggi milik saya ini, berapa harganya? Setidaknya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah? Suchen, kamu benar-benar hebat. Wow, bos ini bentuk tubuhnya sangat menggoda. Berhenti bicara omong kosong. Zhao Junji, kamu kalah. Bayar sekarang 20 kali dari 100 juta rupiah. 2 miliar rupiah. 1 miliar rupiah tunai. Jika aku mengeluarkan uang sebanyak ini, arus kas keluarga Zhao pasti akan mengalami masalah besar. Tidak bisa. Harus minta tolong ke ayahku. Gimana mungkin? Gimana batu mentah jelek ini bisa menghasilkan giok kaisar? Betul sekali, Suchen. Kamu bahkan tidak pernah menyentuh batu mentah. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Kalian banyak bicara sekali. Faktanya sekarang adalah Suchen menang. Zhao Junji harus membayar kerugiannya. Betul, karena sudah bertaruh, maka harus bertindak sesuai taruhan. Jangan bicara, ini 1 miliar rupiah. Pasti akan ingkar janji. Benar. Kalian tidak mungkin akan ingkar janji kan? Kami barusan hanya bercanda denganmu. Bercanda. Seandainya sekarang Suchen yang kalah, apa kalian masih menganggap ini bercanda? Tentu saja, itu hanya candaan. Ayah, Maaf membuat kalian semua tertawa. Pria bernama Suchen ini sebenarnya adalah mantan suami dari calon menantuku. Anakku, Zhao Junji, pada dasarnya berhati baik, ingin membantunya. Jadi, dia menaruh sebuah batu mentah kualitas super di area batu mentah kualitas rendah. Tujuannya hanya ingin dia mendapat sedikit rezeki. Tidak disangka dia begitu serakah. 50 juta rupiah tidak cukup. Masih ingin 1 miliar rupiah. Betul. Memang Tuan Muda Zhao
yang menyuruhku menaruh batu mentah kualitas super ini ke dalam area batu mentah kualitas rendah. Sebenarnya, saya kasihan padanya. Ditambah dia sudah merawat Haiting selama beberapa tahun. Saya berpikir untuk membantunya. Tidak disangka orang rendahan ini begitu serakah. 50 juta rupiah saja tidak cukup. Dia bersikeras memeras saya 2 triliun rupiah. Tuan Muda Zhao, Anda benar-benar baik sekali. Tadinya saya kira orang tidak berguna, ini tahu diri, tidak disangka Anda sengaja membantunya ya. Sayangnya, kebaikan ini diberikan kepada orang tidak berguna, seperti memberi makan anjing dengan bakpao, hanya masuk tidak keluar. Oh, begitu rupanya. Suchen ini benar-benar serakah sekali. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang kalah, sekarang datang memutarbalikkan fakta. Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Kalau tidak, kalian tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Kamu, Maksud kalian tidak mau mengeluarkan 2 triliun rupiah ini ya? Cih, kamu juga coba bercermin, lihat dirimu sendiri pantas tidak 2 triliun rupiah. Jangankan 2 triliun rupiah. Bahkan giok kaisar hijau itu, kamu jangan harap bisa membawanya pergi. kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang kalah. Masih tidak berani mengaku. Zhao Junji, beranikah kamu bersumpah di hadapan Tuhan? Katakan, batu mentah ini adalah yang kalian sengaja letakkan di sana, kalau tidak biarkan Tuhan menyambar kalian. Hanya bersumpah saja, benda ini juga tidak akan manjur. Apa yang ditakuti? Saya, Zhao Junji, bersumpah di hadapan Tuhan di sini, batu mentah itu, saya yang menyuruh orang meletakkannya di area kualitas rendah. Jika ada kebohongan, keluarga Zhao, saya akan hancur dan musnah. Saya, Zhao Junji, akan disambar petir. Itu hanya gertakan belaka. Aku sudah bersumpah. Kalian masih mau bilang apa lagi? Zhao Junji, aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya kamu. Qin Haiting, tadi kamu kan ada di sini terus. Kalau begitu sekarang coba kamu ceritakan tentang Zhao Junji. Apakah dia benar-benar sengaja membantuku? Haiting, bukankah sebelumnya kamu yang memohon padaku agar aku mengalah pada Su Chen? Suchen, tadi memang aku yang memohon pada Tuan Muda Zhao. Aku ingin kamu mendapatkan lebih banyak uang. Bisakah kamu berhenti bersikap tidak masuk akal? Suchen, kulihat sekarang kamu masih mau bilang apa? Sama saja. Jangan banyak omong. Rebut kembali giok kaisar itu untukku. 2 orang ini, usir mereka dari toko giok keluarga Zhao kita. Kamu, Tuan dan bos, silakan. Berhenti. Ayah, kenapa wanita ini datang? Kenapa wanita ini lagi? Kemarin juga dia yang membuat Tuan Muda Zhao rugi puluhan juta. Nona Chu, kenapa Anda datang kemari? Jika aku tidak datang, temanku tidak akan kalian tindas begitu saja. Teman Anda. Maksud Anda, Su Chen adalah teman Anda? Benar, Suchen bukan hanya temanku. Dia juga penyelamat hidupku. Suchen, terima kasih atas pertolonganmu. Suchen, apakah lukisanmu itu berhasil? Benar, aku tiba-tiba mengalami musibah. Suchenlah yang menyelamatkanku. Ada apa ini sebenarnya? Keluarga Chu adalah keluarga terkemuka di kota Jiang. Bocah ini menyelamatkan nyawa Nona Chu. Keberuntungannya terlalu besar, bukan? Nona Chu terlalu berlebihan. Suchen, kebaikan besar tak perlu diucapkan terima kasih. Nanti, jika ada hal yang membutuhkan bantuanku, jangan sungkan untuk bicara. Dan lagi, selama aku ada, tidak akan ada yang menindasmu. Nantinya, selama ada saya, tidak akan ada yang bisa menindasmu. Terima kasih Nona Chu. Nona Chu, sepertinya Anda salah paham. Kami tidak menindas Su Chen, tapi Su Chen terlalu serakah dan membuat kami kehilangan kesabaran. Betul, Nona Chu. Namun demi Anda, saya bisa memaafkannya kali ini. Kalian bohong. Jelas-jelas kalian yang kalah dalam taruhan dengan Suchen dan tidak mau membayar. Tuan Muda Zhao, kejadian barusan, saya juga melihatnya, kalian berdua saling menyalahkan. Jadi saya tidak bisa menilai siapa yang benar atau salah, terlepas dari apakah kalian sengaja mengalah. Pada akhirnya, Suchenlah yang dengan kemampuannya sendiri memilih batu giok ini. Jadi, giok zamrud hijau kaisar ini seharusnya milik Suchen. Bukankah begitu? Hahaha. Karena Nona Chu sudah berkata begitu. Saya akan memberi Anda kehormatan dan memberikan giok zamrud hijau kaisar ini kepadanya. Ayah, Sudah, sisa 1 miliar saja sudah bagus. Kita belum bisa bermusuhan dengan keluarga Chu sekarang. Gimana dengan 1 miliar itu? Dan berlutut menjilat sepatu. kalian jangan pernah bermimpi. Cih, tidak tahu malu. Suchen, gimana menurutmu? Bisa, tapi saya juga punya satu syarat. Su Chen, kamu sudah mendapatkan giok kaisar secara cuma-cuma. Apakah kamu masih tidak puas? Betul sekali, jangan serakah. Jangan sampai nafsu besar malah membunuhmu sendiri. Suchen, jangan bertindak melewati batas. Sudah untung, sebaiknya kamu senang saja.
Ini taruhan antara aku dan Zhao Junji. Apa hubungannya dengan kalian berdua? Su Chen, sebenarnya apa maumu? Mau membatalkan taruhan? Bisa. Aku mau dari kamu mengambil 3 batu mentahmu. Su Chen, jangan kurang ajar begitu. Baiklah, kalau begitu taruhannya tidak dibatalkan. Keluarkan 2 triliun rupiah dan berlutut. Jilat sepatuku. Kau bermimpi. Tuan Besar Zhao, menurutku permintaan Su Chen juga tidak terlalu berlebihan kan? Lagi pula, taruhan kalian adalah 2 triliun rupiah. Dia hanya meminta 3 batu mentah sekarang. Boleh. Anak muda, ini area batu mentah kualitas tinggi loh. Aku baru saja bilang mengambil 3 batu mentahmu. Tapi aku tidak bilang di area mana akan mengambilnya, kan? Ah, tenang saja. Di area batu mentah kualitas tinggimu, aku hanya akan mengambil 1. Zhao Junjie, biarkan dia mengambilnya. Astaga. Oke, ini dia 3 batunya. Karena batunya sudah dipilih, maka pecahkanlah batunya. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru dulu. Batu mentah ini tidak akan dipecahkan di sini, agar tidak keluar giok kualitas super. Dan kalian malah mengingkari janji padaku lagi. Su Chen, kau kecanduan omong besar ya. Dari ketiga batu mentah ini, hanya yang kualitas tinggi itu, yang menunjukkan tanda-tanda ada giok. Tapi cuma worth 1-2 juta saja. Betul, ini Tuan Muda Zhao dan Tuan Besar Zhao yang murah hati, memberimu 3 batu mentah secara cuma-cuma. Kalau mau dibuka, buka saja. Kalau tidak, cepat pergi. Jangan menjijikan di sini. Su Chen, jangan muncul di depanku lagi. Melihatmu saja membuatku jijik. Aku juga jijik melihatmu. Nona Chu, terima kasih atas pembelaan Anda. Pamit. Ayo. Su Chen, kenapa kau lari secepat ini? Kenapa batu mentah ini tidak dibuka di sini saja? 3 batu mentah ini bernilai 2 triliun rupiah. Jika kita berdua membukanya di sini, gimana kalau mereka berdua menyesal? 2 triliun rupiah? ST, jangan keras-keras. 2 triliun rupiah. Pelankan suaramu. Ayo. Cepat. Bos, kenapa Anda lari secepat ini? 2 orang gila. Si miskin ini beruntung sekali 2 hari ini, aku sampai iri. Dapat ratusan juta rupiah begitu saja, pasti dia akan kabur. Tidak perlu iri. Harta yang didapatkan karena keberuntungan, suatu hari akan hilang juga karena keberuntungan. Benar, kakakku memang hebat. Nanti setelah kau membantu keluarga Zhao, membuka harta karun rahasia di istana bawah tanah. Jangan bilang ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah pun bukan masalah besar. Tuan Muda Zhao, jika tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Nona Chu, nanti siang Zhao Junjie akan pergi ke Hotel Shulong, menggantikan saya menghadiri pesta pemulihan kakek anda. Sekalian menyerahkan undangan untuk acara penilaian harta karun rahasia istana bawah tanah. Sampai bertemu lagi nanti. Baik, terima kasih banyak. Nona, apakah kita akan pergi ke Hotel Shunlong? Tidak, pergi ke Guanshuan. Baik. Su Chen, kau bilang 3 batu mentah ini bernilai lebih dari 2 triliun rupiah? Ya, jangan khawatir. Aku jamin 3 batu mentah ini pasti akan melebihi 2 triliun rupiah. Tapi kulit giok mentah semacam ini, bahkan mesin pun tidak bisa menembusnya dan memudarkan warnanya. Gimana kau bisa tahu? Sudah kubilang, aku punya mata ilahi surga dan bumi. Bisa tembus pandang. Tembus pandang lagi. Jika kau benar-benar punya mata tembus pandang, coba lihat aku. Hari ini memakai pakaian dalam warna apa? Dasar cabul. Apa yang kamu pikirkan seharian penuh? Aku. Oh ya, aku akan segera memecahkan batu mentah ini. Lihat apakah yang kamu katakan itu benar. Wah, bos punya tubuh yang sangat luar biasa. Nona Chu, kenapa Anda kemari? Su Chen, tadi di toko giok Zhao, aku tidak bisa berterima kasih dengan baik padamu. Jadi, aku datang khusus untuk mengucapkan terima kasih padamu. Nona Chu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, Su Chen, kalung itu sudah kubuang. Untuk mencegah temanku salah paham, aku membeli satu lagi yang persis sama. Seharusnya tidak ada masalah lagi, kan? Oh, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu. Jangan pernah menyentuh barang itu lagi. Sudah cukup. Su Chen, aku juga ingin meminta maaf padamu. Keluarga Zhao di dunia antik pengaruhnya besar. Baru-baru ini mereka temukan harta karun istana bawah tanah. Sekarang banyak kekuatan di kota Jiang. Ingin ikut serta dan mengambil keuntungan. Pada saat seperti ini, keluarga Chu kami juga tidak bisa terlalu menyinggung mereka. Jadi, aku cuma bisa bantu ambil kembali 3 batu giok itu. Tidak bisa lagi memaksa untuk mengambil 2 triliun rupiah itu. Hei,
Tidak apa-apa Nona Chu, 2 triliun rupiah itu sudah kuambil sendiri. Sudah diambil kembali? Maksudmu, 3 batu mentah itu? Betul, 3 batu mentah ini sudah jauh melebihi 2 triliun rupiah. Tuan Su, Anda bercanda lagi? Nona Chu, aku tidak bercanda denganmu. 3 batu mentah yang kubawa kembali ini adalah dari toko giok Zhao, 3 yang paling berharga, dan semuanya adalah giok kualitas super. Masing-masing dari mereka bisa menghasilkan lebih dari yang saya dapatkan sebelumnya. Dari giok hijau kaisar yang saya buka, masing-masing dari ketiga batu ini bisa menghasilkan lebih dari 2.500.000.000 rupiah. Gimana mungkin? Batu mentah semewah ini. Gimana mungkin keluarga Zhao tidak menyadarinya? Su Chen, kamu terlalu percaya diri dengan kemampuanmu dalam menilai, bukan? Nona Chu, saya tidak terlalu percaya diri. Jika tidak percaya, kita bisa bertaruh. Baik, bertaruh saja. Apalagi 3 batu giok ini bisa tembus 10 juta. Salah satu saja. Jika bisa melebihi 500 juta rupiah, saya anggap kamu menang. Baik, lalu jika saya menang, gimana? Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu menciumku sekali. Baiklah, ini yang kau katakan. Jangan terlalu senang dulu. Gimana jika aku yang menang? Jika kau yang menang, Maka aku akan membiarkanmu menciumku. kau pergi sana. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Su Chen, astaga. Nona Chu, kenapa kau di sini? Tadi bongkahan batu mentah berkualitas tinggi yang kau keluarkan sudah dipotong. Coba tebak hasilnya gimana? Gimana? Apakah bahannya sangat buruk? Tentu saja berhasil dan hasilnya besar sekali. Yang kupotong itu adalah giok naga. Itu adalah keberadaan yang jauh lebih berharga daripada batu giok mentah biasa. Bongkahan sebesar ini nilainya sudah jauh melebihi 1 hingga 1,2 miliar rupiah. Gimana mungkin? Su Chen, kau benar-benar luar biasa. Sekarang aku percaya bahwa ketiga bongkahan batu mentah ini nilainya pasti melebihi 2 miliar rupiah. Jika Zhao Junji dan Zhao Zhenhai mengetahuinya, kurasa mereka akan sangat marah. Nona Chu, aku menang. Aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu ya. Hei, Jangan lupakan pesta pemulihan kakekku. Kita bertemu di Hotel Shunlong. hei, Nona Chu kau. Nona Chu ini pergi terburu-buru sekali. Dan Su Chen kalian membicarakan. Taruhan apa? Itu bukan apa-apa. Hanya saja 2 hari ini keberuntunganku sedikit buruk. Selalu bertemu dengan orang yang tidak mau membayar utang. Oh, keberuntunganmu buruk? Kau menghasilkan uang yang nilainya sudah melebihi 2 miliar rupiah 2 hari ini, masih bilang keberuntunganmu buruk? Jika kau masih membual padaku, aku akan memotongnya. Aduh, Nona, kau ini terlalu kejam. Laki-laki yang punya uang akan berubah. Aku peringatkan kau dulu ya. Ngomong-ngomong, 2 bongkahan batu mentah yang tersisa ini, aku potong juga ya. Tunggu sebentar. Bos, saya pikir jika kakek Chu ini suka giok dan batu permata, menurut Anda, apakah lebih baik saya langsung membukakan permata giok berkualitas tinggi untuknya atau membiarkan dia sendiri yang menemukan permata giok berkualitas tinggi? Mana yang lebih membuat senang? Maksud Anda akan memberikan kedua batu mentah ini kepada kakek Chu dan membiarkan dia sendiri yang menemukan permata giok berkualitas tinggi. Jika begitu, kakek Chu pasti akan lebih senang. Lagi pula, dia akan memiliki kesan yang lebih mendalam terhadap hadiah kita. Jadi, Anda berencana untuk memilih salah satu dari 2 batu mentah yang tersisa, benarkah? Benar. Gimana jika batu giok mentah yang ditemukan memiliki kualitas yang sangat buruk? Bos, apakah Anda meragukan ketajaman mata saya? Saya memang sedikit khawatir, tapi mengingat 2 hari ini Anda menampilkan kejutan yang menyenangkan bagi saya memilih untuk mempercayai Anda. Pasti bisa. Batu mentah yang saya pilih pasti tidak masalah. Sialan, si brengsek Su Chen itu lagi. Siapa sebenarnya Su Chen ini? Gimana dia bisa memiliki penglihatan yang begitu bagus? Ayah, si Su Chen bajingan, itu hanya orang tidak berguna. Aduh, pelankan suaramu. Dulu, saat Qin Haiting bersamanya, dia hanyalah orang miskin rendahan. 2 hari ini entah gimana dia sangat beruntung, mendapatkan ratusan juta rupiah dari saya. Sialan, saya bahkan curiga wanita Qin Haiting itu adalah pembawa sial. Siapapun yang bersamanya pasti sial. Nanti jangan bicara seperti itu lagi. Sekarang adalah saat yang sangat penting. Kita sudah menyebarkan berita palsu tentang harta karun rahsia di Istana Bawah Tanah keluar. Kita masih berharap Qin Haiting, doktor arkeologi ini, bisa menguatkan klaim kita. Kamu
harus terus menjaga hubungan baik dengan Kin Haiting agar gadis lugu ini mau berpromosi dan memberi validasi untuk kita. Hanya jika banyak orang percaya padanya, barulah kita bisa menipu. Lebih banyak uang. Mengerti? Saya hanya mengeluh soal ini. Soal Kin Haiting, serahkan saja padaku. Aku akan mengatasinya dengan baik. Baiklah. Ngomong-ngomong, hari ini adalah pesta pemulihan kesihatan Tuan Besar Chu. Pilihkan hadiah terbaik untuk dikirimkan. Jika keluarga Chu bisa berinvestasi di makam rahsia bawah tanah kita, maka saya yakin keluarga dan kekuatan lain di Kota Jiang juga akan berlomba-lomba untuk memberikan uangnya kepada kita. Jika tidak demikian, hari ini saya tidak akan memberi muka pada Chu Qingyin. Apalagi membiarkan bocah bau sucian ini mengambil giok Raja Hijau. Baik ayah, tidak masalah. Setelah acara penilaian harta makam rahsia bawah tanah ini selesai, kita berdua bisa membawa wangnya dan bersenang-senang di luar negeri. Kerugian saat ini tidak ada artinya sama sekali. Sialan, aku akan menahan diri beberapa hari lagi. Ini adalah pesta pemulihan kesehatan Tuan Besar Chu dari keluarga nomor 1 di Kota Jiang. Benar-benar luar biasa. Apa artinya ini? Nanti setelah kita masuk, kalian juga akan melihat para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan di seluruh Kota Jiang. Mereka semua adalah tokoh-tokoh penting di seluruh Kota Jiang. Wah, benar-benar pantas disebut Tuan Muda Zhao. Kakak, kamu berpisah dengan pecundang Su Chen itu memang keputusan yang tepat. Jika mengandalkannya, seumur hidup kita tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menghadiri pesta semacam ini. Tentu saja. Sebentar lagi, saya masih harus merepotkan Tuan Muda Zhao untuk memperkenalkan lebih banyak lagi. Tidak masalah. Saya sangat akrab dengan para tokoh terkemuka di seluruh Kota Jiang. Hebat sekali. Surya, si pecundang ini, memungut keuntungan kecil saja. Apa hebatnya? Dia itu, seumur hidupnya, tidak akan pernah layak menghadiri pesta semacam ini. Cepatlah, kita hampir terlambat. Kalau terlambat, tidak baik. Bos, Cepat. kenapa buru-buru begitu? Acara ini belum mulai, kan? Surya, Su Chen, kau benar-benar tidak bisa jauh-jauh dariku. Kemanapun aku pergi, kau selalu muncul. Kin Haiting, bisakah kau tidak terlalu narsis? Aku datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Kekek Chu. Anak muda, kau itu siapa, ha? Kau pantas datang ke pesta pemulihan Kekek Chu. Siapa aku? Apa ada seseorang yang lupa? Saat di pavilion harta karun, dia memanggilku kakeknya. Brengsek, kau cari mati ya? Hei, apa yang kalian lakukan? Kalian ingin membuat keributan di pesta Kekek Chu ya? Tuan Muda Zhao, tenanglah. Sampah seperti Su Chen ini hanya sengaja memprovokasimu. Kau jangan sampai tertipu olehnya. Anak muda, lanjutkan saja kelakuanmu. Begitu kau benar-benar membuatku marah, aku akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Aku mengerti. Su Chen, apa kau tadi pagi di toko giok keluarga Zhao mendengar kakek Zhao dan Nona Chu mendiskusikan pesta pemulihan? Lalu, kau langsung buru-buru datang kemari, hanya ingin ikut campur ya? Su Chen, kau pikir setelah membantu Nona Chu 2 kali, kau bisa mendapatkan posisi yang kuat dan masuk ke kalangan atas? Benar-benar konyol. Memangnya siapa yang konyol? Su Chen kami. Itu memiliki jasa menyelamatkan Nona Chu. Nona Chu sendirilah yang mengantar undangannya ke tangan kami. Meminta kami datang ke pesta pemulihan Kekek Chu. Kalian benar-benar kekanak-kanakan. Pikir membantu Nona Chu 2 kali. Ucapan terima kasih dari Nona Chu itu hanya candaan saja. Kalian malah menganggapnya serius. Lagi pula, dia sudah membantu kalian 2 kali. Sudah lunas. Kalian masih belum puas? Malah sampai ke sini untuk mengganggu orang. Orang-orang rendahan ini memang seperti itu. Sedikit saja berhubungan dengan orang dari kalangan atas, langsung mati-matian berpegangan, dianggap sebagai penyelamat hidup untuk mengubah nasib mereka. Sayangnya, jamuan pemulihan ini membutuhkan undangan. Aduh, karena tidak ada undangan, jadi hanya bisa menunggu dengan patuh di luar. Banyak omong. Gimana dia bisa punya undangan? Jangan-jangan palsu? Gimana dia bisa punya undangan? Jangan-jangan palsu? Tidak mungkin. Si pecundang Su Chen ini, dia bahkan belum pernah melihat undangan asli. Gimana mungkin dia bisa memalsukannya? Kemungkinan besar dia memintanya dari Chu Qingyin. Chu Qingyin merasa tidak enak untuk menolak. Jadi dia memberinya satu begitu saja. Benar-benar mengambil keuntungan dari kebaikan orang. Su Chen benar-benar tak tahu malu.
Mengandalkan seorang wanita, dia tetap saja tidak berguna. Baiklah, ayo kita masuk juga. Nanti semua harus memberi hadiah kepada Kakek Chu. Si miskin ini pasti akan mempermalukan dirinya. Wah, Suchen, apa ini? Adalah kemewahan keluarga pertama di kota Jiang. Banyak sekali orang penting di sini. Bos, kenapa kamu terlihat lebih norak dari saya? Kamu ini memang nekat. Apa kamu tidak lihat? Wuzu dari toko kaligrafi dan lukisan itu hanya bisa duduk di sudut paling sana. Dan juga keluarga Li dari kota Jiang itu. Dia hanya bisa duduk di paling pinggir sini. Lalu lihatlah, yang duduk di meja Pak Tuacu. Mereka adalah toko besar yang punya koneksi kuat di kota Jiang. Ayo kita cepat menjauh. Kita tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Lalu kita duduk di mana, bos? Selain duduk di sudut, kalian mau duduk di mana lagi? Suchen, saya lihat kamu masih belum mengerti statusmu yang kampungan. Coba lihat semua yang hadir di sini. Siapa yang bukan keluarga bangsawan? Siapa yang bukan tokoh bisnis terkenal? Siapa yang bukan orang kaya raya? Menurutmu kamu pantas duduk di mana? Suchen, sebaiknya kamu jangan berkhayal lagi. Jangan kira karena kamu mendapatkan undangan dari Nona Chu, lalu kamu bisa berbuat semaunya. Kamu sama sekali bukan berasal dari dunia ini. Kenapa kakak bicara banyak sekali pada orang tidak berguna ini? Ini sama sekali tidak ada gunanya. Dia sama sekali tidak mengerti. Sekarang dia, meskipun dia pergi ke meja di sudut itu, orang lain pasti akan menghinanya. Dia hanya pantas memegang mangkuk dan makan sambil jongkok di tanah. Hahaha. Tuan, Anda akhirnya tiba. Ikutlah saya ke meja utama. Pasti Kakek Chu yang mengatur penjemputan saya. Aduh, ahahaha. Memang Tuan Muda Zhao yang hebat, perbedaan antara satu orang dengan orang lain terkadang lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Ada orang yang bahkan tidak bisa duduk di meja sudut, sedangkan ada orang yang sudah diundang untuk duduk di meja utama. Suchen, saya harap kamu bisa dalam jamuan ini menyadari kenyataan. Ayo kita pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa saya harus pergi? Bukannya Tuan Besar Chu yang menyuruhmu datang menjemputku ke meja utama. Menjemputmu? Siapa kamu? Tolong minggir. Ah, Tuan Su, silakan ke kursi utama. Suchen ini menjemputmu ya? Terima kasih. Tolong tunjukkan jalannya. Perbedaan antara satu orang dengan orang lain lebih besar daripada antara manusia dan anjing. Kita semua akan diundang duduk di meja utama. Sedangkan ada orang yang belum tahu mau duduk di mana. Sial, si Jalang ini meniru ucapanku dan bahkan mengejek kami. Mereka berani-beraninya duduk di meja utama. Sepertinya Suchen memang pernah menyelamatkan nyawa Cukingin. Maka dari itu Cukingin ingin berterima kasih kepada mereka. Tapi lalu kenapa? Pada akhirnya dia tetaplah sampah. Dia tetap mengandalkan wanita. Nggak apa-apa. Di meja utama itu isinya bos-bos dari berbagai pihak. Jika bukan karena aku datang menggantikan ayahku, aku bahkan tidak berhak ke sana. Suchen pasti akan mempermalukan diri sendiri di sana. Benar, di acara mewah seperti ini, Suchen si sampah ini pasti akan mempermalukan diri sendiri. Ayo pergi, kita juga ke sana. Nanti aku akan membuatnya hancur. Suchen, Anda datang. Kakek, ini Suchen. Mangkuk porselen biru putih yang saya berikan kepada Anda. Dia juga yang menemukannya. Dan jimat yang digambarnya juga pernah menyelamatkan hidup saya. Jimat menyelamatkan hidup. Ya? Nanti saya akan ceritakan detailnya kepada Anda. Singkatnya, dia sangat hebat, terutama sepasang matanya ini. Kalau begitu, anak muda, silakan duduk. Baik. Tunggu sebentar. Kakek Chu, saya Zhao Junji. Anda putra Zhao Zhenhai kan? Kakek Chu, daya ingat Anda sangat bagus. Ayah saya sedang sibuk urusan pertemuan penilaian harta karun di Istana Bawah Tanah. Saya datang mewakili beliau untuk mengucapkan selamat kepada Anda. Semoga Anda cepat pulih. Oh, terima kasih atas perhatiannya. Barusan Anda ada masalah dengan teman muda Suchen ini? Kakek Chu, Anda salah paham. Saya dan Suchen ini sama sekali tidak ada masalah. Hanya saja saya tidak ingin para hadirin sekalian tertipu olehnya. Apa maksudnya? Kakek Chu, Anda mungkin belum tahu, Suchen ini hanyalah seorang pecundang. Sudah bertahun-tahun di dunia barang antik, sampai sekarang masih hanya seorang murid magang. Dan dia adalah mantan suami dari Dr. Qin Haiting di samping saya ini. Kakek Chu, Suchen memang mantan suami saya. Dia setiap hari tidak melakukan apa-apa, tidak ingin maju, bahkan menipu dan mengakali orang lain. Saya benar-benar tidak tahan lagi sampai akhirnya bercerai dengannya. Kakek Chu,
Coba Anda pikirkan, orang seperti ini, gimana mungkin bisa menyelamatkan nyawa Nona Chu? Meskipun benar ada kejadian itu, mungkin hanya kebetulan saja. Hanya karena ini, membuat anak ini duduk di meja utama, saya khawatir para tokoh besar yang hadir di sini nanti akan menjadi modal baginya untuk membual dan menipu. Zhao Junjie, jangan menuduh sembarangan. Aku menuduh sembarangan? Apa yang kukatakan semuanya jujur. Coba kau lihat sendiri, siapa saja yang hadir di sini. Ini, Kaisar Bawah Tanah Kota Jiang, Ning Tiangxiong. Ini, Ketua Kamar Dagang Kota Jiang, Li Xingqian. Ini, Pak Wang dari Rui Group. Hadiah yang diberikan semua orang kepada Kekek Chu. Bernilai jutaan hingga puluhan juta. Dan apa yang bisa diberikan Su Chen? Sekotak susu atau sekeranjang telur. Zhao Junjie, hadiah yang kuberikan kepada Tuan Besar Chu akan menjadi hadiah yang paling memuaskan baginya. Dan itu akan menjadi hadiah yang paling mengejutkannya. Su Chen, omong kosong apa yang kau ucapkan. Karena kau begitu percaya diri. Gimana kalau kita bertanding? Jika hadiahmu tidak bisa mengalahkan hadiahku, maka pergilah dengan sendirinya. Baiklah, bertanding lagi. Tidak masalah. Su Chen, apa kau sanggup? Jangan khawatir. Ayo, buka hadiah yang kusiapkan untuk Kekek Chu. Benda apa ini? Sepertinya ini hiasan keramik Tang Sancai. Kelihatannya seperti barang asli. Jika itu asli, kurasa nilainya bisa melebihi 120 hingga 140 juta rupiah. Keluarga Zhao kali ini harus mengeluarkan banyak uang. Keluarga Zhao sekarang sedang mengembangkan proyek harta karun istana bawah tanah. Jika ini dikembangkan sepenuhnya, ada banyak barang antik di dalamnya. Jika mereka bisa mendapatkan dukungan dan investasi dari keluarga Cukota Jiang, Tang Sancai ini tidak berarti apa-apa. Su Chen, bawalah hadiahmu. Aku ingin melihat hadiahmu yang mana yang bisa menandingi Tang Sancaiku ini. Su Chen, pikiranmu yang tidak berguna itu sudah lama ditebak oleh Tuan Muda Zhao. Membuat malu. Su Chen, hadiah bernilai 120 juta rupiah. Gimana kau akan menang? Gimana caranya menang? Begini caranya. Inilah hadiah saya. Su Chen, saya kira Anda bisa memberikan sesuatu yang bagus. Ternyata hanya sebuah batu yang tidak berguna. Su Chen, saya benar-benar terlalu menghargai Anda. Saya kira Anda akan memberikan koin tulisan binatang naga ganda Anda atau lukisan bambu dan batu kepada Kekek Chu. Tidak disangka, Anda malah membeli sebuah batu mentah untuk diberikan kepada Kekek Chu. Wah, Tuan Muda Zhao, Anda lihat batu ini? Sepertinya diambil dari toko batu giok Anda. 1 dari 3 batu mentah. Jangan bilang, memang benar, Su Chen. Anda benar-benar sangat pelit. Tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Saat berikan hadiah, tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekek Chu, tadi pagi karena beberapa hal, Su Chen mengambil 3 batu mentah dari rumah saya dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tidak disangka, dia malah mengambil 1 untuk diberikan sebagai hadiah kepada Anda. Ini benar-benar lelucon besar. Su Chen, apakah benar begitu? Kekek Chu, apa yang dikatakan Zhao Junjie benar. Batu mentah ini, saya memang tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi saya berani jamin, batu mentah ini akan menjadi hadiah yang paling Anda sukai dan paling berharga. Su Chen, apakah Anda belum merasa cukup memalukan? Singkirkan sifat pelit orang rendahan Anda dan kebiasaan suka membual. Perbaiki diri Anda. Batu mentah kelas menengah paling mahal hanya bernilai beberapa ribu rupiah. Meskipun bisa menghasilkan giok, harganya hanya beberapa juta rupiah. Lagi pula, bisakah Anda menjamin pasti akan keluar giok? Dengan apa Anda bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zhao kami? Su Chen, pajangan Sancai dinasti Tang saya ini bernilai 60 hingga 70 juta rupiah lebih. Kau masih berani membandingkan diri dengan saya? Apa Anda pantas? Maaf, Anda yang tidak pantas. Su Chen, kau tahu apa yang kau katakan? Apa sampah ini sudah gila? Su Chen, tidak ada artinya kau membuat masalah seperti ini. Batu mentahmu yang usang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah dari Tuan Muda Zhao. Benar, berani-beraninya aku membandingkan diriku dengannya. Zhao Junjie, barang orang mati diberikan kepada orang hidup. Berani-beraninya aku membandingkan diri dengannya. Ada apa dengan Su Chen? Hadiah yang diberikan Zhao Junjie ini awalnya bernama hiasan Tang Sancai. Sebenarnya adalah patung penjaga makam Tang Sancai, yaitu barang kuburan. Su Chen, kau bicara omong kosong. Kau benar-benar tidak tahu malu. Karena hadiahmu tidak bisa menandingiku, kau menyiramkan kotoran padaku. Benar-benar tidak tahu malu? Su Chen, sikapmu yang tidak bisa menerima kekalahan ini benar-benar membuat orang memandang rendah. Aku adalah mahasiswa arkeologi. Jika ini adalah patung penjaga makam, mana mungkin aku tidak mengetahuinya?
Itu hanya karena ilmumu yang kurang mendalam. Dalam kitab Ritus Zhou ada catatan, ada monster bernama Wang Liang yang suka memakan hati dan otak orang mati. Dan ada binatang suci bernama Fang Xiangxi. Fang Xiangxi ini memiliki wajah manusia dan hewan dengan tanduk rusa. Dan 4 mata emas. Mari kita lihat patung Tang Sancai ini. Apakah bentuknya seperti itu? Benar-benar bentuk Tang Sancai ini persis seperti yang dikatakan Su Chen. Nah, patung penjaga makam ini pertama kali muncul di makam negara Chu pada periode negara berperang, kemudian populer pada masa dinasti Wei, Jin, Sui, dan Tang. Awalnya terbuat dari rangka kayu, kemudian didominasi oleh keramik dan Tang Sancai. Sangat jelas, patung penjaga makam Tang Sancai ini digali dari makam orang mati pada zaman dinasti Tang. Digali. Zhao Junji, kau membawa hadiah untuk orang mati dan berikannya ke Kekek Chu yang baru keluar dari rumah sakit. Siapa yang berani membandingkan diri denganmu? Zhao Junji, bawa barang kotoranmu itu dan keluar. Zhao Junji, enyahkan barang kotormu ini dan pergi dari sini. Maaf, Kakek Chu. Saya memang salah. Saya hanya fokus memilih hadiah yang paling mahal, sampai lupa untuk memverifikasinya. Saya meminta maaf kepada Anda. Nanti saya akan berikan hadiah yang lebih pantas, untuk menebus kesalahan saya. Kakek Chu, saya tidak bermaksud melakukannya. Mohon Kakek Chu, jangan marah. Kedatangan saya kali ini untuk memberi hadiah adalah yang kedua. Yang utama adalah untuk Kakek Chu, memberikan undangan untuk acara penilaian harta karun Istana Bawah Tanah. Pengembangan Istana Bawah Tanah Kota Jiang akan segera dimulai. Jika ingin terlibat di dalamnya, kita pasti harus menjaga hubungan baik dengan keluarga Zhao. Baiklah. Undangan ini akan saya terima. Lain kali saat memilih hadiah, tolong lebih berhati-hati. Terima kasih atas nasihatnya, Kakek Chu. Sialan, hampir saja saya celaka karena bajingan Su Chen itu. Anak muda, usia muda, tapi pengetahuannya sudah banyak sekali. Duduklah di meja utama ini. Terima kasih, Kekek Chu. Tunggu dulu. Ada apa? Kekek Chu, tadi saya salah memberikan hadiah karena terlalu terburu-buru. Jadi, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Su Chen ini berbeda, dia jelas-jelas punya barang antik berharga lainnya. Tapi dia tidak mau memberikannya. Sengaja membawa batu giok mentah yang didapatkannya secara cuma-cuma, ingin lolos begitu saja. Orang yang oportunis seperti dia, justru menghina kecerdasan semua orang. Ada apa denganmu? Bukankah aku memintamu menyiapkan hadiah dengan baik? Kakekku tidak akan menyusahkanmu. Lalu gimana sekarang? Tenang saja, tidak ada masalah. Su Chen, ada yang ingin kamu katakan? Kekek Chu, batu mentah ini memang sengaja saya berikan. Tapi Anda tenang saja, yang saya berikan kepada Anda bukan hanya batu mentah, melainkan giok yang bernilai lebih dari 600 juta rupiah. Kekek Chu, batu mentah ini memang sengaja saya berikan. Tapi jangan khawatir, yang saya berikan kepada Anda bukan hanya batu mentah, melainkan giok yang bernilai lebih dari 300 juta rupiah. Apa? Su Chen, apa kamu sudah gila? Memegang batu giok mentah yang didapat secara cuma-cuma, lalu bilang itu giok berkualitas tinggi senilai 300 juta rupiah? Apa bedanya itu dengan memegang selembar tiket lotre, lalu bilang memberikan 5 juta rupiah kepada orang lain? Sok berwibawa dan suka pamer. Jadi bisanya cuma membual. Su Chen, cara bicaramu ini, baru kali ini saya dengar. Benar-benar membuat saya terkejut. Su Chen, bisakah kamu tidak mencari perhatian? Apa kamu tidak merasa malu? Saya mencari perhatian. Setelah batu mentah ini dibuka, kamu akan tahu apakah saya mencari perhatian atau tidak. Kekek Chu, mohon percayalah, di dalam batu mentah ini pasti ada giok yang bernilai lebih dari 300 juta rupiah, giok berkualitas tinggi. Su Chen, cukup. Kamu pikir di toko giok berhasil menemukan giok hijau imperial secara kebetulan, lalu bisa terus beruntung? Bisakah kamu lebih realistis? Jangan menaruh harapan pada keberuntungan yang tidak pasti itu. Sudah saya bilang saya tidak mengandalkan keberuntungan. Saya yakin di dalamnya memang ada giok yang bernilai lebih dari 300 juta rupiah, giok berkualitas tinggi. Tidak mengandalkan keberuntungan, lalu mengandalkan keahlian? Kamu sudah berkecimpung di toko barang antik bertahun-tahun. Apa kamu pernah menghasilkan uang dari menemukan barang bagus secara kebetulan? Sampai hari ini kamu masih magang di toko barang antik? Itu masih belum membuktikan keahlianmu. Betul, jangan kamu kira. Karena kamu sekali beruntung, jadi kamu sudah jadi master giok. Menurutmu,
Kalau satu batu mentah ada gioknya, pasti ada gioknya. Lalu gimana kamu tahu saya tidak bisa? Suchen, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kekekcu, anak ini bertingkah sembrono dan asal bicara. Mohon usir orang ini. Ya, usir dia. Mohon Kekekcu usir orang ini. Suchen, tolong kamu pergi sekarang. Suchen, Kekekcu sudah berbicara. Cepat pergi. Betul, ini bukan tempat kalian seharusnya. Lingkungan yang tidak bisa dimasuki jangan dipaksakan. Kalau tidak, akhirnya hanya akan merugikan diri sendiri. Suchen, gimana ini? Tidak apa-apa. Kekekcu, gimana pun juga, Anda duduk di sini. Batu mentahnya juga ada di sini. Saya sarankan Anda memotong batu mentah ini dan melihatnya sendiri. Saya berani menjamin Anda, di dalam batu mentah ini pasti ada batu giok berkualitas terbaik yang bernilai lebih dari 600 juta rupiah. Suchen, kamu tidak henti-hentinya menyombongkan diri ya. Cepat pergi. Jika masih banyak bicara, akan saya suruh petugas keamanan mengusir kalian. Kamu ini siapa? Memangnya kamu berhak bicara di sini? Nona Chu, saya hanya tidak ingin apa yang dikatakan Suchen mempengaruhi Kekekcu. Suchen adalah tamu saya. Apa kamu bisa mengusirnya begitu saja? Kakek, Suchen, dia adalah teman saya. Meskipun dia sering mengucapkan hal yang mengejutkan, tapi dia cukup bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Anda bisa saja mencobanya. Tidak akan membuang banyak waktu. Mungkin saja benar-benar bisa menghasilkan giok berkualitas tinggi, dan itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Benar, Kekekcu, penglihatan Suchen sangat bagus. Anda percayalah padanya sekali ini saja. Hari ini dia sudah berhasil memotong 2 batu giok berkualitas terbaik. Kekekcu, saya melihat teman kecil Su ini cukup percaya diri. Gimana kalau kita biarkan dia mencobanya? Jika tidak ada giok yang keluar, paling-paling hanya membuang sedikit waktu. Tapi jika benar-benar menghasilkan giok berkualitas terbaik, kita juga ikut menyaksikan kegembiraannya. Kalau begitu, saya akan memberikanmu kehormatan ini, yaitu si Kaisar Bawah Tanah Kota Jiang. Kekekcu terlalu memuji. Suchen, sekarang saya akan pergi sendiri untuk memotong batu mentah ini. Tidak perlu 600 juta rupiah selama ada giok yang keluar dari dalamnya dan nilainya lebih dari 60 juta rupiah. Saya akan berterima kasih kepadamu, tetapi jika kamu mempermainkan saya, jangan salahkan saya jika saya bersikap tidak sopan kepadamu. Tuan Muda Zhao, batu permata milik Suchen itu, apa benar akan menghasilkan giok kualitas tertinggi? Dia hanya bermimpi di siang bolong. Saya paling tahu batu permata di toko giok keluarga saya yang memiliki kemungkinan menghasilkan giok kualitas tertinggi. Pasti sudah saya temukan sejak awal. Mungkinkah ada yang tersisa untuk orang bodoh seperti dia? Betul, batu permata itu juga sudah saya lihat. Sekalipun bisa menghasilkan keuntungan, tidak akan terlalu banyak. Suchen, kamu benar-benar tidak menyerah sampai terpojok. Tunggu saja Kekekcu menghasilkan batu yang tidak berguna. Kamu akan diblokir oleh seluruh kota Jiang. Betul, Suchen. Kamu si sampah berani mempermainkan Kekekcu. Untung saja kakak saya waktu itu menceraikanmu. Kalau tidak, sekarang saya juga akan ikut terseret. Suchen. Kekekcu, apakah batu permata ini tidak berguna? Biar saya bantu Anda memberi pelajaran pada anak ini. Minggir kamu dari sini. Kekekcu, kenapa Anda menendang saya? Batu permata yang tidak berguna ini dia yang memberikannya. Batu permata tidak berguna. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Apakah ini batu permata yang tidak berguna? Ternyata ini adalah giok ungu yang setingkat dengan giok kaisar, giok lavender. Betul, dari batu permata yang Suchen berikan, kakek saya menemukan lavender kaisar yang bernilai 600 juta rupiah. Apa? Susun, kamu hebat sekali. Kamu menebaknya dengan benar lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini jelas hanya batu giok mentah tingkat menengah. Gimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Jika Susun punya kemampuan seperti itu, dia pasti sudah membeli mobil dan rumah sejak dulu. Tidak mungkin dia masih miskin sekarang. Silakan lihat semuanya. Ini adalah giok yang kubuka sendiri, giok lavender. Ini benar-benar giok lavender. Tidak disangka, permukaan batu giok mentah ini terlihat biasa saja. Ternyata menyembunyikan giok yang begitu berharga. Ini juga karena keberuntungan besar Kekekcu, sehingga bisa membuka giok tingkat seperti ini. Susun, kamu memang hebat. Hari ini adalah hadiah paling berarti yang kuterima, hadiah paling berarti. Sepanjang hidupku, aku sudah mengalami banyak hal, namun belum pernah membuka giok dengan kualitas seperti ini.
kamu telah mewujudkan salah satu impianku. Kakek, kakek, ada apa dengan kakek? Kakek, kakek, kakek. Kakek Chu, bukankah kakek baru saja keluar rumah sakit setelah sembuh total? Sekarang sepertinya akar penyakitnya belum hilang. Susun, ini semua salahmu. Kalau bukan karena hadiah yang kamu berikan, yang membuat Kakek Chu begitu gembira, gimana mungkin dia kambuh? Kamu omong kosong. Kakek Chu kambuh, apa hubungannya dengan Susun? Jika bukan karena Susun, yang bersikeras meminta Kakek Chu untuk membuka batu giok mentah sendiri, dan tidak sengaja menghirup debu batu, gimana mungkin penyakitnya kambuh? Dia adalah biang keladinya. Kamu. Omong kosong. Kakek Chu batuk darah, jelas-jelas akar penyakitnya belum sembuh sepenuhnya. Suchen, kamu juga mengerti ilmu pengobatan? Ya, Suchen, jangan membual. Saya mengenalmu bertahun-tahun. Kapan kamu mengerti ilmu pengobatan? Nona Chu, jangan sampai tertipu oleh pemuda ini. Hai Ting paling mengenalnya. Benar, Suchen hanyalah sampah yang hanya bisa membual. Selain membual, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau tidak, kakakku tidak akan bercerai dengannya. Omong kosong. Kakakmu bercerai dengannya. Itu karena dia mata duitan. Apa hubungannya dengan Suchen? Terserah kamu mau bicara apa. Pokoknya untuk percaya Suchen bisa mengobati, lebih baik percaya babi bisa terbang. Kamu. Suchen, meskipun saya sangat mempercayaimu, tapi ini menyangkut kesehatan kakek saya. Jadi saya tidak bisa mengambil risiko. saya mengerti. Nona Chu, hanya saja akar penyakit Kakek Chu ini sangat merepotkan. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik, tapi jika diganti dengan orang lain, mungkin semakin diobati semakin merepotkan. Benar-benar bisa membual, mengatakan hanya kamu yang bisa menyelamatkan. Ini yang tidak tahu. Mungkin mengira kamu adalah ahli pengobatan. Kamu hanyalah sampah yang beruntung selama 2 hari. Kecanduan pamer? Suchen, awalnya saya pikir kamu hanya suka membual. Tidak disangka dalam hal hidup dan mati seperti ini. Kamu juga berbicara omong kosong. Apakah kamu terlalu tidak punya hati nurani? Duduk semeja dengan orang sepertimu sungguh membuat saya mual. Kakek Chu, ayah saya mendengar Anda kurang sehat. Sengaja mengundang tabib ahli Bian Sanzen dari Shangjing untuk mengobati Anda. Jika Anda bersedia, saya akan segera meminta tabib ahli masuk untuk mendiagnosis dan mengobati Anda. Yang kau maksud, apakah itu di Balai Pengobatan Kerajaan Shangjing? Tabib yang dijuluki 3 jarum penyelamat Bian 3 jarum? Betul. Aku juga pernah mendengar tentang tabib Ajaibian. Katanya ia sering mengobati para tokoh besar di Shangjing. Zhao Junji, kau dan ayahmu benar-benar memperhatikan kami. Terima kasih banyak. Cepat undang Bian 3 jarum. Baik. Para penipu itu sebaiknya patuh bersikap seperti manusia. Tabib Ajaibian tiba. Dokter Biang ada? Saya Biang Sanzen. Salam kenal semuanya. Kakek saya batuk darah tadi. Cepat bantu dia lihat. Merepotkan Dokter Biang. Penyakit di bagian nadinya belum sepenuhnya hilang. Situasinya sangat serius. Tapi barusan Suchen juga bilang begitu. Dia hanya kebetulan saja. Dokter Biang, mohon bantu hilangkan penyakit kakek saya. Tentu saja tidak masalah. Selama saya melakukan tusukan 3 jarum kebangkitan, dijamin Tuan Besar akan sembuh total. Kalau begitu merepotkan Dokter Biang, Tunggu sebentar. Tempat itu tidak boleh ditusuk jarum. Sekarang Kakek Chu batuk darah tanpa henti. Jika Anda menusuk jarum di tempat itu, hanya akan memperparah kondisinya dan merusak jantungnya. Omong kosong. Suchen, dasar tidak berguna. Apa kau sedang mengajari Dokter Biang mengobati penyakit? Nah, aku sudah bertahun-tahun berpraktik kedokteran, menyelamatkan banyak orang. Mana mungkin kau, bocah ingusan ini, bisa seenaknya menunjuk-nunjuk di sini. Kau menyelamatkan banyak orang. Belum tentu kali ini kau tidak akan salah. Aku salah. Apa kau benar? Kau lulusan fakultas kedokteran mana? Apa kau punya surat izin praktik? Berapa artikel medis yang sudah kau publikasikan? Jika tidak ada, maka diamlah di sini. Nona Chu, Anda sendiri yang bilang, apakah saya yang mengobati Kakek Chu atau membiarkan bocah ini yang mengobati? Suchen, sebaiknya Dokter Biang saja yang mengobati.
benar-benar Dokter Biang. Saya merasa dada saya jauh lebih nyaman. Terima kasih. Su Chen, bukankah kau bilang Dokter Biang sekali bertindak pasti akan terjadi sesuatu? Kalau begitu, aku ingin dengar kapan Kekek Chu akan mengalami masalah. 5 hari itu sungguh lucu. 4, 3, 2, 1. Kakek, Ada apa ini? Kenapa Kekekcu batuk darah? Mungkinkah si tak berguna ini benar? Sejak kapan Su Chen belajar ilmu pengobatan? Tidak mungkin. Kenapa dia menebaknya dengan benar lagi? tadi Su Chen sudah mengingatkan kalian, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Dokter Bian, cepat periksa kakek saya. Dokter Bian, cepat tolong kakek saya. Nona Chu, Kekekcu ini mengalami gangguan sirkulasi energi. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter Bian, kakek saya jadi begini karena Anda memeriksanya. Jika kakek saya kenapa-kenapa, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Nona Chu, sebaiknya segera mencari cara untuk membawa Kekekcu ke rumah sakit. Sudah terlambat. Saat ini jantung Kekekcu sudah rusak. Bahkan jika dibawa ke rumah sakit, dia bisa saja meninggal di tengah jalan. Dan meskipun sampai di rumah sakit, belum tentu bisa disembuhkan. Saat ini hanya saya yang bisa mengobati Kekekcu. Su Chen, bahkan Dokter Bian tidak berani mengobati. Kamu ini siapa sampai berani sesumbar bisa menyembuhkan? Zhao Junji, Nona Chu, kenapa Anda memukul saya? kalau bukan karena kamu yang mencari dukun entah dari mana, apa kakek saya akan jadi seperti ini? Jika kakek saya kenapa-kenapa, keluarga kolektor antik Zhao milik kalian akan membayar harganya? Su Chen, tadi saya tidak mempercayai Anda, itu salah saya. Saya minta maaf kepada Anda, mohon tolong kakek saya. Nona Chu, saya akan segera mengobati Kekekcu sekarang. Saya akan segera mengobati Kekekcu. Kakek, kakek. Su Chen, lihat apa yang telah kamu lakukan. Kekekcu muntah darah lagi dengan parah. Nona Chu, Su Chen ini sedang mempermainkan nyawa Kekekcu dan bercanda, tolong usir dia keluar. Yang seharusnya diusir adalah kamu. Kakek, gimana perasaan kakek sekarang? Saya merasa tubuh saya lebih nyaman dari sebelumnya. Perasaan sesak di dada saya sebelumnya sudah sepenuhnya hilang. Adik Su, ilmu medismu sungguh luar biasa. Kekekcu, Anda terlalu berlebihan. Kapan sampah ini belajar ilmu medis? Saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kekekcu, lebih baik biarkan Tabibian membantu Anda memeriksanya lagi. Saya rasa perkataan orang-orang tertentu tidak bisa dipercaya. Benar, beberapa penipu memang menggunakan trik. Sebenarnya itu hanya efek sementara sebelum kondisi pasien memburuk. Betul. Su Chen si sampah ini sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Bisakah dia menyembuhkan Anda? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Biarkan saja Tabibian membantu Anda memeriksanya dengan teliti. Gimana mungkin ini? Nadi kuat, akar penyakit telah terangkat. Kekekcu, sembuh. Terima kasih banyak Adik Su. Adik Su, ilmu medismu sungguh luar biasa. Zhao Junji, ada lagi yang ingin kamu katakan? Saya? Zhao Junji, kamu bisa pergi sekarang. Jangan mengganggu kakek saya. Dan Su Chen makan malam. Kekekcu, Pengawal, anak muda, kamu tunggu saja. akhirnya orang-orang menyebalkan ini pergi juga. Cih, Su kecil, silakan duduk, mari kita bicara baik-baik. Kekekcu, silakan. Bajingan Su Chen ini membuatku dipermalukan berulang kali. Kapan si sampah ini belajar ilmu medis? Tuan Muda Zhao, saya tidak tahu. Kami belum pernah melihat si sampah ini. Menunjukkan ilmu medisnya,
Jika dia punya ilmu medis, gimana mungkin dia setiap hari tinggal di toko barang antik itu? Menjadi magang? Saya juga tidak tahu. Bajingan Su Chen ini licik sekali, sengaja memamerkan keahliannya di saat seperti ini. Membuat kita malu. Aku tidak tahan lagi. Aku akan mencari orang untuk menghabisi dia. Tuan Muda Zhao, saya kenal Wang Heihu dari Jalan Chaoyang. Kita bisa meminta Kakak Hu untuk memberinya pelajaran. Bagus. Kau bantu aku menghubungi Wang Heihu. Suruh dia mematahkan kedua kaki Su Chen. Harga bisa dibicarakan. Tidak masalah, saya sudah lama ingin beri pelajaran pada si berandal itu. Hai Ting, Su Chen adalah mantan suamimu. Kau tidak merasa tidak tega, kan? Sampah itu. Dulu aku sempat mengasihaninya, ingin membantunya. Sekarang tampaknya orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kalau begitu bagus, Qinrong kau atur saja. Baiklah. Halo Kakak Hu, saya ingin meminta bantuanmu untuk memberi pelajaran pada seseorang. Su Chen, terima kasih atas bantuanmu telah menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karenamu, aku khawatir tidak tahu bahwa akar penyakitku belum terangkat dan tidak mungkin bisa sembuh. Ah, Kekek Chu, Anda terlalu berlebihan. Di jamuan hari ini, hadiahmu memang yang paling aku sukai. Kamu juga telah menyelamatkan nyawaku sekali lagi. Kebaikan sebesar ini tidak terbalas. Begini saja, Tian Xiong. Ada apa, Kekek Chu? Aku ingat, kamu adalah kaisar bawah tanah kota Jiang. Sebelumnya kamu memberiku satu set villa di pegunungan. Benar kan? Benar, Kekek Chu. Saat ulang tahun Anda, saya memberi Anda satu set villa di Cloud Top Palace. Anda malas untuk mengurus balik nama. Jadi, rumah ini masih saya simpan untuk Anda. Kalau begitu, tolong bantu aku mengalihkan Cloud Top Palace atas nama Su Chen. Su Chen, itu aku tahu. Villa di Cloud Top Palace bernilai ratusan miliar rupiah. Kamu kaya mendadak. Itu. Kekek Chu, hadiah Anda ini terlalu berharga. Aku tidak sanggup menerimanya. Jangan bicara seperti itu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Apa yang tidak sanggup kamu terima? Masalah ini sudah diputuskan? Su Chen, jangan menolak lagi. Barang yang kakekku berikan, tidak ada ceritanya diambil kembali. Kamu terima saja ya. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Hahaha. Apa yang aku katakan benar kan? Kamu memberikan hadiah bagus kepada kakekku, dia tidak akan pernah membuatmu rugi. Ayo, kita bersulang. Ayo. Su Chen, berikan alamatmu kepadaku. Nanti aku akan minta bawahanku. Setelah mengurus balik nama rumahnya, mereka akan mengirimkan kunci dan sertifikat rumahnya kepadamu sekaligus. Terima kasih Kak Xiong. Kak Xiong, jam tanganmu ini sepertinya ada masalah. Jam tangan ini diberikan oleh sahabatku. Jangan bicara sembarangan. Jangan salahkan aku jika aku marah. Bolehkah aku melihatnya? Su Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Su Chen, jangan kira hanya karena kamu menyelamatkan Kekek Chu, kamu bisa bercanda seperti ini. Anak muda, siapa Tuan Xiong kami ini? Kamu berani merusak benda kesayangannya. Aku rasa kamu ingin mati. Kalian lihat ini apa? Ini adalah alat penyadap dan pelacak. Tidak heran, akhir-akhir ini semua urusanku tidak lancar, dan keberadaanku sepertinya diketahui dengan jelas oleh seseorang. Ternyata masalahnya ada di sini. Saudaraku Su Chen, maafkan kekasaranku. Kamu sudah sangat membantuku. Aku berutang budi padamu. Mulai sekarang, kamu adalah saudaraku yang baik. Jika nanti kamu menghadapi masalah di kota Jiang, sebut saja namaku, Ning Tian Xiong. Dijamin berhasil. Kak Xiong terlalu sopan. Su Chen, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan mengantarkan sertifikat properti dan kuncinya sendiri ke toko barang antikmu. Pamit. Baik, terima kasih Kak Xiong. Su Chen ini benar-benar bagus sekali. Kamu tidak hanya mendapatkan pengakuan dari keluarga Chu, keluarga bangsawan nomor 1 di kota Jiang, tetapi juga mendapatkan budi dari Ning Tian Xiong, raja bawah tanah kota Jiang. Dengan begini, kamu bisa bertindak sesukamu di kota Jiang nanti. Kali ini menghadiri pesta Kekek Chu, memang banyak mendapatkan keuntungan. Yang paling lucu adalah, Zhao Junji itu malah diusir. Ngomong-ngomong, gimana dengan mantan istrimu itu? Dia pasti kesal setengah mati ya? Tapi siapa suruh mereka terus menargetkanmu? Ini memang pantas mereka terima. Sekarang mereka pasti sudah belajar dari kesalahan kan? Baiklah bos, ayo kita kembali ke toko barang antik. Ayo. Toko barang antik yang disebutkan Qinrong pasti ini. Ada orang di dalam? Ada orang? Ada. Siapa namamu? Nama saya Su Chen.
Ada yang bisa saya bantu? Oh, jadi ini dia orangnya. Kamu Suchen ya? Saya mau jual barang antik. Oh Tuan, barang yang ingin Anda jual ada di mana? Bawa ke sini. Baik, kalau begitu, Tuan, silakan letakkan vas porselennya di atas meja. Maksudnya apa ini? Ini adalah salah satu peraturan di toko barang antik kami. Vas porselen tidak boleh dipegang langsung. Setelah Tuan meletakkannya, baru kami bisa menyentuhnya. Ini untuk berjaga-jaga. Jika vas porselen ini pecah, kita jadi sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab, bukan? Bocah ini lumayan hati-hati juga. Tapi kamu sudah membuat Tuan Muda Zhao marah. Jadi itu nasib burukmu sendiri. Tidak usah banyak tanya, ambil saja. Tuan. Dasar bajingan, gimana cara kamu memegang ini? Piring porselen dinasti Song saya ini. Berani-beraninya kamu pegang tidak stabil. Sekarang kamu sudah menjatuhkan piring porselen saya. Katakan, apa yang harus kita lakukan? Bukan Tuan, saya sama sekali tidak berniat menerima piring Anda ini. Dasar kurang ajar. Saya lihat kamu mau mangkir dari tanggung jawab. Betul tidak, teman-teman? Bocah ini mau mangkir, gimana ini? Pukul dia. Bukan. Berhenti. Ada apa ini saudara-saudara? Mari kita bicarakan baik-baik. Ada apa? Karyawan Anda sudah menjatuhkan dan merusak piring porselen dinasti Song saya. Sekarang malah balik menuduh saya. Bos, orang ini sengaja melepaskannya. Saya sama sekali tidak bermaksud menerima piring porselennya. Lagi pula, piring ini jelas bukan dari dinasti Song. Ini barang palsu, imitasi. Bajingan, kamu sudah merusak barang berharga saya. Masih berani memfitnah saya. Teman-teman, patahkan kedua kaki bocah ini. Saudara-saudara, patahkan kedua kaki bocah ini. Kalian. Tidak bisa, lepaskan Suchen. Lepaskan aku. Kalian sengaja mencari masalah. Siapa yang mengirim kalian? Apakah itu si rendahan Zhao Junji? Bocah, kau tidak bodoh. Sejujurnya, Tuan Muda Zhao yang ingin membeli kedua kakimu. Jadi mau gimana lagi? Kau hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu di kursi roda ini. Lakukan. Tunggu sebentar, aku beritahu kalian. Kaisar bawah tanah kota Jiang, Ning Tiangxiong adalah kenalanku. Jika kalian berani menyentuhku hari ini, aku tidak akan mengampuni kalian dengan mudah. Benar, Ning Tiangxiong sendiri yang mengakui Suchen adalah saudaranya. Kalian tidak bisa menyakiti Suchen. Jika tidak, Ning Tiangxiong tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Hahaha. Apa kalian tidak tahu? Bosku Wang Heihu adalah kakak Xiong Ning Tiangxiong. Kalian jangan mencoba membawa-bawa nama Tuan Ning. Benar-benar konyol mengatakan pernah bertemu kakak Xiong hari ini. Itu lebih tidak masuk akal. Hari ini kakak Xiong pergi ke pesta pemulihan Kekekju. Di mana kalian bertemu kakak Xiong hari ini? Kami hari ini bertemu Ning Tiangxiong di pesta pemulihan Kekekju. Oh, jadi kau menyebutkan pesta pemulihan Kekekju. Lalu kau bilang bertemu kakak Xiong di pesta pemulihan Kekekju. Apa kalian menganggapku bodoh? Jangan banyak omong kosong lagi. Habisi bocah ini. Hentikan. Kakak Ning. Halo Kakak Xiong. Kakak Xiong, mengapa Anda ada di sini? Saya baru menangkap seorang bocah yang menyalahgunakan nama Anda. Dia membual bahwa dia adalah saudara Anda. Saya akan mematahkan kedua kakinya untuk membalaskan Anda. Hah? Kakak Xiong, kenapa kau memukulku? Kau telah mematahkan kedua kaki saudaraku. Aku tidak memukulmu. Apa aku harus berterima kasih padamu? Jadi Suchen itu benar-benar saudaramu? Kakak Xiong, maafkan kami. Maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu. Kalian berdua masih diam saja? Cepat minta maaf pada saudaraku. Maafkan kami. Gimana denganmu? Tuan Su, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah saudara kakak Xiong. Mohon kebesaran hati Anda. Ampuni saya kali ini. Saudara Suchen, saya benar-benar minta maaf. Ini karena saya tidak mengawasi mereka dengan baik. Membiarkan saudara saya yang ceroboh ini menyinggung Anda. Bajingan Wang Heihu ini, Anda yang memutuskan gimana harus menanganinya. Kakak Xiong, Wang Heihu, dia menerima uang dari Zhao Junji untuk melumpuhkan kedua kaki saya ini. Ternyata begitu. Jika memang begitu, kalau begitu lumpuhkan saja kedua kakinya sebagai permintaan maaf untuk saudara Su. Kakak Xiong, jangan. Saya benar-benar tahu saya salah. Suchen, tolong, maafkan saya kali ini. Saya tidak akan berani lagi setelah ini. Kalian berdua masih diam saja? Apa kalian berdua ingin dihukum menggantikan Wang Heihu? Tidak berani. Aduh, Kakak Xiong, aduh. Kakak Xiong, aduh. Hei, tunggu sebentar. Kakak Xiong, kali ini, biarkan dia belajar dari kesalahannya. Maafkan dia sekali ini. Baiklah. Kalian bertiga, keluar dari sini, jangan mengotori tempat saudara Suchen. Oh ya,
sebarkan berita ini. Mulai sekarang di kota Jiang, siapapun yang mengganggu saudara saya, Su Chen, berarti bermasalah dengan saya, Ning Tiangxiong. Su Chen, saudara, saya benar-benar minta maaf. Anda terlalu sungkan, Kak Siong. Anda kali ini sudah sangat banyak membantu saya. Ngomong-ngomong, Anda datang ke tempat saya ini untuk apa? Oh iya, saya sampai lupa. Hampir saja kelupaan. Ini sertifikat properti dan kunci istana Langit Awan. Mulai sekarang villa paling mewah ini adalah milik Anda. Terima kasih, Kak Siong. Untuk apa berterima kasih kepada saya? Ini Sutua, sudah lama ingin memberikannya kepada Anda. Oh ya, Zhao Junjie itu. Dia menyuruh orang untuk mengganggu Anda. Apakah Anda ingin saya memberinya pelajaran? Tidak apa-apa. Zhao Junjie itu. Saya ingin membalas dendam ini sendiri. Baiklah, Saudara Su punya semangat. Ngomong-ngomong, Kak Siong, saya sepertinya mendengar keluarga Zhao besok akan mengadakan semacam konvensi harta karun istana bawah tanah. Benarkah? Kenapa? Saudara Su ingin pergi melihatnya. Bukan, saya hanya ingin membuat Zhao Junjie bernasib buruk. Baiklah, karena Saudara Su ingin pergi, masalah ini serahkan saja pada saya. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Anda pergi dulu besok. Setelah saya tiba, saya sendiri yang akan membawa Anda masuk. Baik. Terima kasih banyak, Kak Siong. Sama-sama. Kalau begitu tidak ada apa-apa lagi. Kalau begitu saya pamit dulu, Saudara Su. Su Chen, kamu benar-benar hebat. Kamu mulai sekarang adalah orang yang punya villa. Kalau begitu, kamu juga bisa jadi orang yang punya villa dong. Lalu gimana caranya agar saya punya villa? Kamu tinggal bersamaku. Bukankah kamu sudah punya villa? Dasar kamu ini hanya berani berkeinginan tapi tidak berani bertindak. Hei, siapa bilang? Kalau begitu ayo, coba saja. Kalau begitu ayo, coba saja. Itu kau yang bilang, aku menerimanya. Astaga, aku tidak salah lihat. Ternyata kau benar-benar berandal kecil mesum. Tapi dengan villa ini, kau mau mengambil keuntungan dariku. Terlalu indah dibayangkan. Lalu gimana caranya agar bisa mengambil keuntungan dari bos? Nanti kalau kau membuatku mencintaimu sampai benar-benar tak berdaya, baru aku akan membiarkanmu mengambil sedikit keuntungan. Oh ya, berandal kecil mesum. Jangan lupa bersihkan sampah ini ya. Ah, baiklah. Sialan, Zhao Junjie bajingan itu. Karena dia aku harus bersih-bersih di sini. Tunggu besok di pertemuan ruang bawah tanah keluarga mereka. Aku pasti akan membuat mereka muak. Hari ini hampir kehilangan kedua kakiku. Pulang ke rumah cari Azu untuk menukar sesuatu. Harus yang bisa menyelamatkan nyawa, misalnya ilmu bela diri. Begitu saja. Benda-benda ini pasti bisa membuat leluhur terkesima. Nanti apapun permintaanku, kurasa dia akan menyetujuinya. Leluhur, leluhur, memanggil leluhur. Bocah bau, kenapa kau berteriak-teriak? Leluhur. Azu tidak perlu istirahat. Bocah kurang ajar. Kamu ini tidak ada kerjaan. Kenapa teriak-teriak di sini? Apa kamu tidak tahu kalau kakekmu ini sedang istirahat ya? Kakek, Anda harus memberi saya sesuatu yang bagus lagi. Bocah kurang ajar, aku sudah memberimu mata dewa surga dan bumi. Dan juga memberimu ilmu pengobatan kuno Kimen. Apa itu belum cukup? Saya masih kekurangan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa saya. Hari ini kaki saya hampir dipatahkan orang. Selama kamu masih bisa punya anak, teruslah meneruskan keturunan keluarga Sukita. Bukankah itu cukup? Bukan, kakek. Anda menganggap saya ini apa? Alat pembiakan. Itu terlalu terus terang. Pokoknya saya tidak peduli. Jika hari ini Anda tidak memberikan saya sesuatu, saya tidak akan pergi. Penerus garis keturunan leluhur kita. Biarkan saja siapapun yang ingin meneruskan. Bocah kurang ajar. Apa kamu tidak ingin aku mewariskan ilmu penyelamat nyawa kepadamu? Hei, kalau begitu kamu harus menukar dengan barang bagus. Saya sudah siap sejak lama. Ini adalah minuman kebahagiaan para gamer. Siapapun yang meminumnya akan bahagia. Kenikmatan duniawi. Kebahagiaan rendahan. Tidak apa-apa.
Ini adalah konsol game. Sangat ampuh untuk menghabiskan waktu. Terlalu asik bermain hingga lupa diri. Apa kamu pikir aku sama denganmu? Tidak apa-apa, masih ada lagi. 2 buku ini adalah yang disukai anak muda seperti kita, novel dan komik. Pasti bagus sekali. Selera rendah? Kakekmu ini membaca buku-buku bijak, paling tidak menyukai hal-hal yang tidak senonoh seperti ini. Baiklah, tidak disangka pemikiran Anda setinggi ini. Kalau begitu, sepertinya buku kumpulan foto wanita cantik ini. Wanita cantik, hahaha. Kakek, bukankah Anda tidak menyukai hal-hal seperti ini? Aduh, aku menyimpannya untuk dikritik. Jangan banyak bicara lagi. Bukankah kamu ingin ilmu penyelamat nyawa? Aku akan mewariskan satu hal bagus kepadamu. Benda bagus apa? 6 meridian pedang. Apa? Nah, jangan banyak bicara. Cepat tangkis seranganku. Lihat aku. Leluhur yang Anda ajarkan kepada saya. Apakah itu adalah ilmu bela diri kelanduan dari Dali? 6 meridian pedang? Bagus sekali. Saya bisa ilmu bela diri sekarang. Nah, jika kamu ingin berteriak, pergi dan gila-gilakan di luar sana. Saya bisa ilmu bela diri sekarang. Saya bisa 6 meridian pedang sekarang. Hei, coba jurus ini dulu. Sucian apa yang pecah? Ah, itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sialan. Kekuatan ini benar-benar hebat sekali. Ya ampun, tidak bisa, tidak bisa. Kekuatan ini harus disembunyikan. Kalau tidak, orang lain akan mengira saya bodoh. Zhao Junjie si brengsek itu. Beraninya dia mencari orang untuk mengganggu saya hari ini. Saat dia datang memprovokasi saya lagi nanti, saya pasti akan membuatnya merasakan rasa 6 meridian pedang ini. Harus membuatnya kencing di celana. Sucian apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa kok. Sucian, kamu mau mati ya? Kamu baru saja menghasilkan uang dan kamu tidak ingin hidup lagi. Meskipun Fast Dynasty King itu tidak terlalu berharga, tapi harganya 100.000 rupiah. Kamu mau mati tapi masih bisa tertawa. Kamu masih bisa tertawa? Saya terlalu senang. Bos, nanti. Yang ini, tolong catat saja ketagihan saya ya. Saya akan bayar 200.000 rupiah kepadamu. Hei, brengsek, kamu masih mengambil keuntungan dariku. Aduh. Kakak Harimau, ini bukan salah kami. Kakak Siong menyuruh kami untuk melukaimu. Kami tidak berani membangkang. Betul, betul. Kakak Harimau, saat kami melukaimu, kami diam-diam sudah mengampunimu. Anda istirahat sebentar, pasti akan sembuh. Aku tidak menyalahkan kalian berdua. Aku hanya menyalahkan si pecundang Zhao Junji dan juga Qin Rong. Kalau bukan karena 2 bajingan itu, aku tidak akan berurusan dengan Su Chen dan tidak akan membuat kakak Siong marah. Betul. Apakah kakak Harimau ada di sini? Wah, kakak Harimau. Saya dengar berita dan kira salah dengar. Tidak menyangka Anda benar-benar terluka. Ini sedikit tanda perhatian dari saya. Ada apa ini? Ada apa? Kau berani-beraninya menanyakan ada apa kepadaku. Kalau bukan karena kau menyuruhku mengurus Su Chen ini, apakah aku akan jadi seperti ini? Kakak Harimau, apakah Anda salah paham? Su Chen itu cuma pecundang. Gimana mungkin dia bisa membuat Anda jadi seperti ini? Pecundang? Bahkan orang yang ingin kau urus sendiri. Kau tidak tahu latar belakangnya. Kau yang benar-benar pecundang sejati. Kalian berdua, layani baik-baik dia. Si pecundang yang membuatku menderita begini. Baik. Kakak Harimau, mohon ampuni saya. Saya tahu saya salah. Kakak Harimau. Kakak aku dipukuli parah sekali. Su Chen bajingan ini berani-beraninya mencari Wang Heihu untuk memukulmu. Benar-benar keterlaluan. Dia memang bajingan dan pukulannya kejam sekali. Tuan Muda Zhao, kau harus membantuku membalas dendam. Junji, masalah adikku ini tidak bisa kau biarkan begitu saja. Hai Ting, kau tidak perlu khawatir. Adikmu adalah adikku. Aku pasti akan membalaskan dendamnya dan akan memberi pelajaran pada Su Chen itu. Tapi, besok adalah acara penilaian harta bawah tanah. Ini adalah waktu penting bagi kita untuk menarik investasi.
Mari kita urus masalah ini dulu. Baru bicara soal membalas dendam pada Su Chen. Gimana? Kalau begitu, aku akan biarkan bajingan itu sombong 1 hari lagi. Hai Su Chen, kudengar kali ini istana bawah tanah ditemukan dan digali oleh keluarga Zhao. Dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kudengar, barang antik di area luar saja sudah tak ternilai harganya. Jika semua barang antik di dalamnya digali, mungkin bisa menjadi sangat kaya. Hal ini aku juga pernah dengar. Tentu saja, mantan istrimu Qin Haiting jadi terkenal karena bantu keluarga Zhao menggali bagian luar makam kuno. Dan juga karena itu dia bercerai darimu. Bos, tidak perlu menusuk hatiku lagi kan? Oh, maaf ya. Itu hanya keceplosan kan? Ku dengar. Konferensi penilai harta karun Istana Bawah Tanah kali ini diselenggarakan oleh keluarga Zhao. Mereka mengeluarkan beberapa barang antik dari Istana Bawah Tanah untuk dinilai oleh semua orang. Melakukan lelang di tempat. Akhirnya, memperkirakan nilai barang antik di Istana Bawah Tanah. Mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam penggalian dan pengembangan. Hal sebaik ini. Apakah keluarga Zhao rela membagikannya kepada semua orang? Aku juga tidak tahu. Tapi ku dengar karena tingkat kesulitannya cukup tinggi dan investasinya cukup besar. Mereka juga tidak yakin bisa mendapatkan kembali modalnya. Jadi, mereka ingin menarik beberapa keluarga besar untuk berbagi risiko bersama. Namun keluarga-keluarga besar ini juga merasa ada keuntungan yang bisa didapat. Jadi mereka juga sangat ingin terlibat. Kalau begitu, jika memang demikian, konferensi penilai harta karun Istana Bawah Tanah kali ini, di dalamnya ada barang antik yang sangat berharga. Bukankah keluarga Zhao akan bisa menarik banyak investor untuk berinvestasi? Benar. Hei bos, jika aku menggagalkan rencana mereka ini, apakah Zhao Junjie tidak akan marah sampai mati? Kamu jahat, tapi aku suka sekali. Ayo. Su Chen, bajingan, berani-beraninya kamu datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Kau membuatku jadi seperti ini? Masih berani bertanya kenapa? Tunggu sebentar. Makan boleh sembarangan. Tapi bicara jangan sembarangan. Kau jadi berantakan begini. Apa hubungannya denganku? Su Chen, apa kau masih seorang pria? Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab, begitu? Kau menyuruh Wang Heihu memukuli adikku sampai seperti ini. Sekarang masih tidak berani mengakuinya. Benar begitu? Kalau begitu, aku jadi ingat. Sepertinya kemarin ada yang menyuruh Wang Heihu untuk mematahkan kedua kakiku. Coba katakan, ini perbuatan siapa? Berandal tidak tahu diri yang mana. Su Chen, bicara ya bicara. Jangan berteriak-teriak. Berteriak-teriak. Jika aku tahu siapa orang itu, aku akan gunakan uang 30 juta rupiah yang diberikan Tuan Zhao padaku untuk membeli 3 kakinya. Gimana menurutmu, Tuan Muda Zhao? Aku tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Untuk apa kau datang ke acara penilaian harta karun di kediaman bawah tanah keluargaku? Tentu saja untuk menghadiri acara penilaian harta karun. Su Chen, apa kau tidak tahu? Orang-orang yang menghadiri acara penilaian harta karun di kediaman bawah tanah ini, semuanya adalah tokoh terkemuka kota Jiang. Kau ini siapa? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk hadir? Acara penilaian harta karun di kediaman bawah tanah keluarga Zhao kami membutuhkan kekayaan minimal 2 miliar rupiah. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk masuk? Cepat pergi. Kekayaan 2 miliar rupiah? Gimana jika aku punya? Su Chen, apa aku tidak tahu berapa banyak uang yang kau miliki? Benar. Jika kau punya 2 miliar rupiah, apakah kakakku masih akan menceraikan pecundang sepertimu? Qin Haiting, sekarang kau mengakui, kau menceraikanku karena uang, kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Kau memang miskin dan tidak berguna? Kalau kamu benar-benar punya 1 miliar rupiah, aku rela berlutut dan kembali padamu. Haiting, kamu jangan paksa si pecundang ini lagi. Kalau dia punya 1 miliar, aku akan mengganti namaku menjadi namanya. Baik, itu katamu ya. Kalau begitu, lihat ini apa. Ini properti Puncak Awan. Memiliki nama keluarga yang sama denganku. Berarti itu Su Junjie. Betul kan? Apa ini Istana Awan? Awalnya itu adalah properti Cudingguo. Gimana bisa atas namamu? Pasti dia mengambil keuntungan setelah menyembuhkan Cudingguo dan memintanya. Su Chen, kau benar-benar tidak tahu malu, merasa berjasa, dan memanfaatkan kebaikan. Betul, kau benar-benar menjijikan. Jangan banyak bicara. Aku sekarang sudah punya 1 miliar rupiah. Siapa tadi yang bilang, jika aku punya aset 1 miliar rupiah, akan berlutut memohon aku untuk rujuk? Siapa lagi yang mau memanggilku? Ayah. Kalau begitu, selamat ya. Su Chen, kau masih muda, tapi sudah punya 2 anak laki-laki. Su Chen, kau bajingan. Kau bermimpi. Aku sudah tahu kalian bicara omong kosong. Malas meladeni kalian. Ayo. Berhenti. Hari ini tidak ada yang bisa masuk. Kau bilang harus punya 1 miliar rupiah baru bisa masuk. Kami sudah membuktikan nilai kami. Kenapa kami tidak bisa masuk?
Ingin masuk acara pameran harta karun bawah tanah keluarga Zhao, harus punya surat undangan. Tidak ada surat undangan. Kalian semua tidak pantas masuk. Siapa bilang Tuan Su tidak punya undangan? Undanganku bisa digunakan bersama Tuan Su. Bolehkah? Undangan keluarga Chu kami juga bisa digunakan bersama Su Chen. Memang tidak boleh? Para hadirin, Su Chen tidak diterima di acara pameran harta karun bawah tanah keluarga Zhao. Mohon jangan berbagi undangan dengannya. Su Chen adalah penyelamat hidupku. Karena dia tidak diterima di acara pameran harta karun istana, keluarga Chu kami tidak akan berpartisipasi. Aku dan saudara Su Chen merasa akrab sejak awal. Jika Su Chen tidak ikut, maka aku, Ning Tiangxiong, juga tidak akan pergi. Sialan. Kalau ayah saya tahu, saya mengusir Cuding Guo dan Ning Tiangxiong, saya pasti akan dimarahi habis-habisan. Si Su Chen brengsek itu benar-benar beruntung. Hadirin sekalian, saya hanya bercanda. Cuma bercanda. Bercanda? Saya rasa itu sama sekali tidak lucu. Menurut saya juga tidak lucu. Tuan-tuan, kalian mau apa? Membungkuk dan meminta maaf kepada Su Chen. Kalau tidak, lebih baik tidak menghadiri acara penilaian harta bawah tanah ini. Betul. Saya punya teh Longjing yang baru dipanen tahun ini. Gimana kalau Pak Tua Chu saat ini? Kita pergi ke tempat saya untuk minum teh. Baik, mari kita pergi. Aduh, Pak Tua Chu, Kakak Siong, tunggu sebentar. Saya minta maaf padanya. Su Chen, maaf. Oh, apa yang kamu katakan? Tidak dengar. Su Chen, maaf. Dan kalian berdua gimana? Saya harus minta maaf pada Su Chen? Lalu mau gimana lagi? Apa saya, Ning Tiangxiong, masih perlu mengajarimu? Kenapa kalian diam saja? Cepat minta maaf. Maaf. Sekarang kamu bilang saya pantas untuk menghadiri acara penilaian harta keluarga kalian? Sialan si bajingan itu. Berani-beraninya dia membuat saya minta maaf. Si Su Chen yang tidak berguna itu, sejak mendapat dukungan, benar-benar menjijikkan. Pada akhirnya, dia tetaplah sampah yang mengandalkan orang lain. Saya tetap meremehkannya. Setelah acara penilaian harta bawah tanah ini selesai, saya akan melunasi semua hutang dengannya. Kali ini saya akan memastikan dia mati dengan mengenaskan. Hadirin sekalian, selamat datang para tokoh terkemuka Kota Jiang di acara penilaian harta bawah tanah kami. Selamat datang kepada para tokoh terkemuka Kota Jiang di acara Pekan Penemuan Harta Bawah Tanah kami. Pekan Penemuan Harta Bawah Tanah kali ini terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi mengapresiasi dan mengidentifikasi semua koleksi seni dan kaligrafi kuno yang digali dari sekitar kompleks bawah tanah kami. Semua yang ada di depan panggung ini adalah barang antik yang baru saja kami temukan, dan yang ditampilkan di layar lebar adalah foto-foto asli kompleks bawah tanah beserta informasinya. Nah, untuk sesi kedua adalah pelelangan semua barang antik yang telah digali dan juga koleksi seni serta kaligrafi kuno. Dan sesi ketiga akan saya umumkan nanti setelah kedua sesi sebelumnya selesai. Akan saya umumkan nanti. Selanjutnya, silakan para tokoh terkemuka Kota Jiang bergerak ke area identifikasi harta karun kami. Keluarga Zhao ini benar-benar beruntung. Begitu banyak barang antik. Konon hanya ditemukan di sekitar kompleks bawah tanah. Kalau mereka berhasil menggali seluruh kompleks itu, keluarga Zhao akan menjadi sangat kaya. Bos, apakah semua barang ini benar-benar digali dari dalam kompleks bawah tanah? Tentu saja. Mengapa lagi disebut Pekan Penemuan Harta Bawah Tanah? Lagi pula, mantan istrimu yang bergelar doktor arkeologi itu turut membantu penggaliannya. Dan dia juga yang langsung mengidentifikasinya. Kenapa? Apakah ada masalah dengan barang-barang ini? Apakah semuanya palsu?
barang antik ini semuanya asli? Hanya saja. Hanya saja apanya? Sampah. Barang antik ini tentu saja semuanya asli. Gimana? Apakah kamu sudah punya gambaran yang jelas tentang keluarga Zhao kami? Saya beritahu ya, barang antik ini hanyalah sebagian kecil dari harta rahasia kompleks bawah tanah. Ketika harta karun bawah tanah itu telah sepenuhnya dikembangkan, nilai barang antik itu nanti setidaknya puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan lebih. Kalau begitu tunggu kalian kembangkannya, baru kita bicarakan lagi. Su Chen, aku tahu kau tidak terima. Makanya kau bersikap keras kepala. Tapi apa gunanya sikap keras kepalamu itu? Coba lihat sekeliling. Orang yang datang untuk ikuti acara harta karun bawah tanah ini. Para tokoh terkemuka kota Jiang ini. Siapa yang tidak ingin berinvestasi di harta karun bawah tanah ini? Jarak antara kau dan aku sudah semakin jauh. Betul. Seluruh proyek pengembangan istana bawah tanah ini milik kakakku. Setelah istana bawah tanah ini selesai dikembangkan, Su Chen, uang yang kau dapatkan karena keberuntungan akhir-akhir ini tidak pantas dibandingkan dengan kakakku. Su Chen, sekarang kamu tahu seberapa jauh jarak antara kamu dan aku. Kamu yang sekarang dan aku. Kita sama sekali bukan dari dunia yang sama. Ayo kita pergi, Tuan Muda Zhao. Pak Wang di sana bilang ingin investasi 1 triliun rupiah. Mari kita bicarakan dengannya. Baik. Selamat tinggal, Sampah. Aku mau membahas bisnis 1 triliun rupiah. 3 wanita jahat itu. Tuhan benar-benar tidak adil. Orang rendahan seperti itu bisa menghasilkan uang. Bos, tidak perlu marah. Menurutku mereka bertiga juga tidak akan kaya. Benar juga. Saudara Su Chen, Nona Chu, kakak Siong, kalian sudah tiba. Saudara Su Chen, aku dan Tetua Chu berencana untuk berinvestasi dalam proyek harta karun istana bawah tanah ini. Gimana pendapatmu? Maksudmu, kalian juga berencana untuk berinvestasi dengan keluarga Zhao, bersama-sama menggali harta karun istana bawah tanah ini, lalu menikmati pembagian barang antik. Su Chen, barang antik yang dipamerkan di sini semuanya berasal dari area luar istana bawah tanah. Menurut perkiraan ada banyak barang antik yang tersembunyi di dalam istana bawah tanah. Kue sebesar ini, tentu saja semua orang ingin berbagi. Gimana jika ini bukan kue, melainkan racun? Apa maksudmu? Saudara Su Chen, apakah maksudmu barang antik di dalamnya semuanya palsu? Barang antiknya asli, hanya saja istana bawah tanah ini sepertinya ada masalah. Ada masalah apa? Aku belum terlalu yakin sekarang. Aku membutuhkan kakak Siong untuk membantuku menyelidiki beberapa hal. Kau yakin ini benar? Aku hanya curiga sekarang. Hal-hal ini, mohon kakak Siong bantu aku menyelidikinya. Jika semua masalah ini terbukti, maka itu membuktikan bahwa ayah dan anak keluarga Zhao benar-benar tamat. Baik, aku akan pergi sekarang. Apa yang baru saja kamu katakan? Betul, sangat misterius. Bos, Nona Chu, kalian tunggu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hadirin sekalian, saya yakin Anda semua sudah melihatnya. Semua koleksi rahasia dari istana bawah tanah ini, semuanya diverifikasi sendiri oleh arkeolog Dr. Qin Haiting. Dr. Qin Haiting, baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian kedua dari rahasia istana bawah tanah, yaitu lelang langsung. Barang koleksi pertama adalah teko porselen berenamel dari dinasti Qing. Teko porselen berenamel harga awal 20 miliar rupiah. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 2 miliar rupiah. Sekarang pelelangan dimulai. Saya tawar 24 miliar rupiah. 24 miliar rupiah. Saya tawar 36 miliar rupiah. 36 miliar rupiah. Saya tawar 40 miliar rupiah. 40 miliar rupiah. Saya tawar 52 miliar rupiah. Saya tawar 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah. 60 miliar rupiah yang pertama. 60 miliar rupiah yang kedua. 60 miliar rupiah yang ketiga. Selamat kepada kakek Chu yang mendapatkan teko porselen berenamel indah senilai 60 miliar rupiah. Teko porselen berenamel. Sekarang kita akan melelang barang koleksi kedua. Piring besar Yuan Qinghua bermotif naga. Harga awal 44 miliar rupiah. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh
kurang dari 4 miliar rupiah. Ya. Sekarang pelelangan dimulai. Saya tawar 44 miliar rupiah. 44 miliar rupiah. 56 miliar rupiah. 56 miliar rupiah. Saya tawar 80 miliar rupiah. 80 miliar rupiah. 90 miliar rupiah. 90 miliar rupiah. Ada yang mau menawar lagi? 90 miliar rupiah yang pertama. 90 miliar rupiah yang kedua. 90 miliar rupiah. Terjual. Selamat kepada bapak ini. So Chen, apa tidak ada yang ingin kamu dapatkan dari semua ini? Karya seni dan kaligrafi kuno ini, semuanya asli. Jika semua bersaing secara adil, tidak akan ada kemungkinan untuk mendapat harga murah. Lagi pula, meskipun barang-barang ini dibeli dan dibawa pulang, keuntungannya tidak akan seberapa. Saya membeli satu di sini. Saya bisa mendapatkan banyak barang murah di luar. Kamu membual apa di sini? Tidak punya uang ya, tidak punya uang? Masih saja bicara dengan begitu santai? Saya benar-benar kagum padamu. Su Chen, kalau tidak punya kemampuan, diam saja. Jangan bicara sembarangan, hanya akan dianggap orang bodoh saja. Orang bodoh? Siapa orang bodoh? Sekarang masih tidak tahu apa-apa. Su Chen, apa maksudmu? Apa maksudku? Nanti kamu juga akan tahu. Kak, jangan hiraukan dia. Dia ini hanya iri padamu. Hadirin sekalian, semua barang yang dipamerkan kali ini dah selesai dilelang seluruhnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian yang sangat penting dari acara ini. Si rubah tua akhirnya akan bertindak. Kepala keluarga Zhao, apakah semua barang pameran di sini sudah terjual hari ini? Barang-barang berharga kita hari ini sangat bagus. Kualitasnya tinggi dan harganya juga sesuai. Betul sekali. Saya datang terburu-buru hari ini. Tidak menyiapkan banyak uang. Ada beberapa barang berharga. Saya tidak berhasil mendapatkannya. Kapan lelang kita berikutnya akan dimulai? Terima kasih atas pengakuan anda sekalian kepada keluarga Zhao kami. Jadi barang lelang kali ini hanyalah barang-barang antik dan kaligrafi dari area terluar Istana Bawah Tanah. Jika semuanya digali, saya yakin akan ada banyak harta karun langka yang muncul. Namun apa? Saya tidak akan merahasiakannya dari anda sekalian. Maka tingkat kesulitan penggalian Istana Bawah Tanah kali ini sangatlah besar. Keluarga Zhao kami juga memiliki keterbatasan kemampuan. Jika tidak, kami tidak akan mengeluarkan barang-barang antik dan kaligrafi ini untuk dilelang demi mendapatkan kembali beberapa dana eksternal kami. Jadi, demi pengembangan penuh kami, semua harta karun Istana Bawah Tanah kami dan juga agar semua keluarga besar di kota Jiang kita bisa menjadi kaya bersama. Saya memutuskan untuk menyerahkan 50% saham Istana Bawah Tanah. Selamat datang anda sekalian untuk berinvestasi. Ini berita bagus. Barang-barang antik dari area terluar saja sudah sangat berharga. Lalu, barang-barang antik di dalam Istana Bawah Tanah pasti sangatlah tak ternilai harganya. Saya akan menginvestasikan 1 miliar. Saya akan menginvestasikan 2 miliar. Bagus. Gimana bisa bisnis yang menghasilkan uang tidak melibatkan saya? Jian Gong Group 5 miliar. Saya juga 3 miliar. Su Chen, keluarga Chu kami berencana menginvestasikan 20 miliar. Menurutmu gimana? Nona Chu, saya tidak menyarankan Anda melakukan itu. Kenapa? Beberapa orang memang sangat berpikiran sempit, tidak suka melihat orang lain sukses. Karena Su Chen sendiri tidak bisa ikut dalam kereta keberuntungan ini, dia ingin menyeret orang lain ikut jatuh. Dasar tidak tahu malu. Diam. Su Chen sama sekali bukan orang seperti itu. Kakak Chu, begini, bisakah saya melihat barang yang Anda lelang tadi? Silakan. Saya mengerti. Kamu tahu apa sih? Berpura-pura misterius. Kakek Chu, jika anda melewatkan kesempatan ini, proyek Istana Bawah Tanah Kota Jiang di masa depan tidak akan ada lagi sangkut pautnya dengan anda. Kakek Chu, ini semua adalah penipuan. Maksudmu? Nanti Anda juga akan tahu. Waktu terbatas. Apakah ada orang lain yang ingin berinvestasi? Saya. Kamu benar-benar tidak tahu malu.
Kamu tidak membiarkan keluarga Chu berinvestasi, tapi kamu sendiri yang berinvestasi. Apa kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Tindakanmu ini benar-benar tidak tahu malu. Suchen sama sekali bukan orang seperti itu. Suchen, apa yang ingin kamu keluarkan? Nol. Suchen, apa yang kamu lakukan? Bajingan, apa kamu sengaja datang untuk membuat onar? Anak muda, jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, meskipun Kekek Chu dan Ning Tiang Siong melindungimu bersama-sama, aku pasti akan memberimu pelajaran. Baik. Bukankah Anda menginginkan penjelasan? Kalau begitu, saya akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Karena istana bawah tanah kalian ini, nilainya sendiri adalah 0. Istana bawah tanah ini palsu. Kamu sengaja datang untuk mencari masalah. Orang-orang usir dia keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kekek Chu, apa maksud Anda? Kebenaran akan terungkap semakin dibahas. Pemimpin keluarga Zhao. Jika hati nurani kalian bersih, masihkah kalian takut Suchen berbicara omong kosong? Biarkan dia menjelaskan. Jika dia benar-benar berniat membuat onar, saya sendiri yang akan memblokirnya di kota Jiang. Suchen, katakan apa yang sebenarnya palsu. Barang antik yang saya beli ini semuanya asli. Saya tidak salah beli. Barang antik saya juga asli. Kualitasnya sangat bagus. Apa yang kalian semua katakan itu benar. Barang antik di sini memang asli. Namun, istana bawah tanah yang digali oleh keluarga Zhao itu palsu. Itu adalah istana bawah tanah tiruan buatan manusia. Istana bawah tanah ini adalah penipuan belaka. Semua barang antik di dalamnya dibeli oleh seseorang dari luar dan semuanya asli, sengaja ditempatkan di pinggiran istana bawah tanah untuk menciptakan ilusi bagi semua orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai istana bawah tanah imitasi ini, agar semua orang berinvestasi di keluarga Zhao. Sialan, ini semua palsu. Kalau begitu, 10 miliar rupiahku bukankah sia-sia? Benar sekali. Kalau begitu aku juga tidak akan berinvestasi. Sialan, untung uangku belum ditransfer. Tarik investasi, harus tarik investasi. Suchen, omong kosong. Istana bawah tanah ini saya yang memimpin pengembangannya. Itu karena kamu mudah dibodohi, dimanfaatkan orang lain saja tidak tahu. Kamu? Suchen, diamlah. Apakah kamu iri dengan kesuksesan kakakku? Sengaja mengarang cerita di sini? Untuk membingungkan orang? Apa kamu punya bukti? Bukti? Tentu saja aku punya bukti. Coba tunjukkan. Buktiku adalah barang antik yang baru saja difoto semua orang. Suchen, tapi barang antik semua orang kan asli? Aku tidak bicara soal asli atau palsu barang antik. Kalian bisa pikirkan, istana bawah tanah ini berada di lingkungan yang lembab dan gelap. Sedangkan barang antik yang dikeluarkan keluarga Zhao ini, semuanya dalam kondisi utuh, tidak ada kerusakan sedikit pun. Baik itu patina atau warna yang meresap, itu tidak benar di lingkungan yang begitu lembab. Gimana mungkin tidak ada kerusakan sedikit pun? Ini menunjukkan bahwa ada seseorang yang membeli lebih dulu dan menaruh barang-barang asli ini ke dalamnya. Omong kosong, itu hanya tebakanmu saja. Ini barang antik waktu kami menemukannya. Kondisinya masih sangat bagus. Saya bohong. Tuan muda, Zhao benar-benar keras kepala. Ya, kalau begitu, saya ada satu pertanyaan lagi. Mohon Tuan muda Zhao berkenan menjawabnya. Foto kalian ini, apakah diambil di dalam istana bawah tanah kota Jiang? Tentu saja, ayah saya baru saja bilang. Foto-foto ini gambar pemandangan asli di istana bawah tanah. Ada masalah? Ada masalah, dan itu masalah besar. Suchen, jangan membesar-besarkan masalah. Gimana dengan mural di foto-foto ini? Nama lengkapnya adalah mural bata arsitektur tiruan kayu. Ini salah satu mural yang paling umum digunakan pada zaman kuno. Berasal dari akhir dinasti Tang dan 5 dinasti. Populer pada dinasti Song. Sampai setelah dinasti Ming. Sudah tidak populer lagi. Artinya, istana bawah tanah ini seharusnya dibangun paling awal sebelum dinasti Ming. Paling lambat juga harus dinasti Ming. Lalu kenapa? Di dalam istana bawah tanah kalian sebelum dinasti Ming, justru ada teko teh email Cloisonne dari dinasti Qing. Menurutmu kenapa? Ini? Apakah saya benar-benar salah? Suchen, kamu. Zhao Zhenhai, Zhao Junji. Apa yang disebut istana bawah tanah ini? Ini kalian yang menyuruh orang membangunnya secara diam-diam, lalu menipu wanita bodoh seperti Qin Haiting. Sementara di dalam istana bawah tanah yang disebut-sebut itu, sama sekali tidak ada apa-apa kumpulan barang antik ini. Jelas-jelas kalian sengaja menyebarkan umpan. Tujuannya adalah untuk menipu keluarga-keluarga besar kota Jiang agar berinvestasi pada kalian. Setelah uang diterima, kalian akan melarikan diri dengan uangnya. Benar atau tidak? Kamu omong kosong. Kamu benar-benar memfitnah kami.
Jangan ada yang percaya padanya. Tidak percaya pada Suchen, apakah harus percaya pada pembunuh ini? Pembunuh? Ada apa sebenarnya? Apakah yang dia katakan semuanya benar? Kakak Xiong, apa maksudmu? Zhao Junjie, Zhao Zhenhai, tidak disangka kalian berdua berani melakukan ini. Jika bukan karena peringatan dari saudara Suchen, saya tidak akan pernah menyangka kalian telah merencanakan ini begitu lama, membangun istana bawah tanah ini secara buatan hanya untuk penipuan hari ini. Ning Tiangxiong, kamu memfitnah kami. Saya memfitnahmu? Dazu, keluarlah dan bicara. Dazu, jelaskan padaku tentang istana bawah tanah itu. Istana bawah tanah ini 5 tahun yang lalu. Zhao Junji menyuruh saya dan para pekerja untuk menggalinya. Kami juga melakukannya sesuai perintahnya, untuk membuatnya tampak tua. Namun setelah kami selesai mengerjakan ini, untuk Zhao Junjie dan putranya, teman-teman pekerja saya, ada yang meninggal karena kecelakaan mobil, ada yang meninggal karena insiden lain. Semuanya meninggal. Saya juga bersembunyi secara diam-diam, baru bisa menyelamatkan nyawa saya. Zhang Dazu, kau omong kosong? Zhao Junji, tadi kau bilang apa? Kau tidak mengenalnya? Gimana kau tahu marganya Zhang? Saya tidak mengenalnya. Kau bohong, Zhao Junji. Kau memberi kami uang tutup mulut, agar kami merahasiakannya. Kami semua menuruti. Tapi kau tetap membunuh Lawang dan yang lainnya. Karena kau tidak berbelas kasih. Jangan salahkan saya. Di ponsel saya ada foto-foto pembangunan istana bawah tanah itu. Ya Tuhan, istana bawah tanah ini benar-benar mereka yang membangunnya. Kalau begitu sepertinya ayah dan anak keluarga Zhao ini memang hanya untuk menipu uang. Untungnya ada Suchen. Kalau tidak, kita semua akan tertipu. 2 orang ini benar-benar pembunuh. Cepat lapor polisi untuk menangkap mereka. Lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi, lapor polisi. Zhao Junji, Zhao Zhenhai, menurut penyelidikan saya, beberapa tahun yang lalu keluarga Zhao sudah terlilit utang. Kalian merancang penipuan ini hari ini hanyalah untuk membawa lari uang, kan? Zhao Junji, kau dan ayahmu terlibat dalam kasus pembunuhan dan penipuan dan juga penggelapan dana secara ilegal. Kali ini kalian berdua jangan harap bisa lolos. Zhao Junji, ternyata kau selalu memanfaatkan saya. Itu karena kau bodoh. Beraninya kau menghina kakakku? Aku akan menghabisimu. Membunuh? Adik. Zhao Junji, tenangkan dirimu. Suchen, kau tidak berguna. Gimana kau bisa tahu? Kalau aku dan ayahku yang merencanakan ini, hampir saja sial. Hampir saja aku dan ayahku berhasil. Itu adalah karma untuk perbuatan jahatmu. Sialan kau, jangan berlagak di depanku. Sekarang berlututlah di depanku. Kalau tidak, aku akan menembak wanitamu. Suchen, jangan hiraukan dia. Sialan, berlutut. Baik, aku berlutut. Suchen, lepaskan dia. Bukankah kau hebat? Kenapa kau berlutut? Kau tidak membiarkanku hidup. Hari ini aku akan menarikmu dan wanitamu untuk mati bersama. Dengar tidak? 6 pedang ilahi. Suchen, Kau tidak apa-apa? tidak apa-apa. Sekarang, apakah aku sudah membuatmu jatuh cinta padaku? Kalau begitu, izinkan aku mengambil kesempatan. Menikahlah denganku. Baik,